atau mungkin mau sharing di kolom komentar gitu. Ya, pasti dari kita pernah gitu ya, sering ngerasa stuck, nggak ada progresnya. Dan sebenarnya kita nggak tahu gitu ya penyebabnya apa, banyak gitu ya penyebabnya, bisa dipengaruhi mindset kita, mungkin gaya kepemimpinan atasan kita gitu ya, atau mungkin nggak punya arah yang jelas gitu dalam kerjaan, atau mungkin sistem di perusahaannya belum bagus gitu. Nah, kita nggak tahu tuh apa faktor yang paling penyebabnya. Dan hal-hal tersebut itu bisa merugikan kita dan juga perusahaan gitu ya. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang akar masalah dari kenapa karyawan itu ngerasa stuck di kerjaan. Nah, untuk detail topik kita hari ini akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Kamaria, seorang praktisi HR, CEO Avia Consulting, dan juga co-founder Next Chapter Academy. Apakah Kamaria sudah bergabung? Ya, Kak. Oke, Kamaria boleh disapa dulu teman-teman Gaji Hub? Mungkin suaranya masih agak kecil gitu ya Kamaria? Dengeran suara saya? Ya, Masih. betul suaranya masih agak kecil. Ya, masih agak kecil ya kamar ya. Sudah? Masih kecil kamar ya. Bentar, bentar. Sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Ya, Boleh disapa dulu teman-teman Gaji Hub kamar ya. boleh. Selamat siang teman-teman semua, Gaji Hub, teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kebetulan nih hari Kartini ya. Iya, Jadi semua Wonder Woman nih ya yang di sini ya, pink-pink ya. Gitu. Terima betul. kasih. Teman-teman mohon maaf gitu ya, kebetulan baru loading ya. Jadi memang kalau kita di sini webinar online memang pasti kendalanya di koneksi ya, Iya, jaringan, betul. jaringan, laptop ya. Jadi thank you teman-teman, saya sapa teman-teman ada di mana aja nih ya? Ada di seluruh Indonesia atau ada yang di luar nih? Saya dari Wonogiri, PT Mamura Intermedia, penyedia internet. Wow. Hmm, Salam dari Internet Himori lebar. gini ya Pak, salam Ya, kenal. terima kasih. Yes. Salam kenal juga. Oke, siapa lagi? Dari mana? Ada? Dari mana nih? Ada yang dari luar negeri nggak ada ya? Semua ada di sepertinya Indonesia. lokal ya. Lokal Iya, ya, gitu dari Indonesia waktu Indonesia bagian barat sampai waktu Indonesia bagian timur semuanya. mm-mm. Salam kenal semua. Semoga siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dan kesehatan tentunya ya teman-teman semua ya. Dan pasti di sini luar biasa ada Bapak Ibu partner ataupun rekan dan juga klien bisnis dari Gaji Hub. Pasti senang banget ya, Betul. saya juga bisa hadir bersama teman-teman Gaji Hub nih. Oke. Bukina, I come from London. Oh, Oh iya Yeah. iya, itu Pak Eh, Lutfi keren banget, beliau trainer luar biasa ya yang ada di Indonesia. iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Maria. Oke, selanjutnya kita ada narasumber kedua dari senior konsultan Gaji Hub, yaitu ada Karesta. Halo Karesta, boleh Ya, disapa dulu teman-temannya? oke. Halo Kak Janet, selamat Halo. siang Kak Janet dan teman-teman semuanya. Iya, Oke, gimana kabarnya Karesta? oke, Alhamdulillah baik Kak Janet, sehat. Dari Kak Janet dan teman-teman gimana kabarnya hari ini? Mungkin Sehat. sehat juga? Oke, semangat. Oke, nanti saya akan sebagai pemateri kedua, begitu ya, setelah dari Kak Maria. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing sedikit terkait dari materi kita di siang hari ini, begitu. Salam kenal Oke, teman-teman semuanya. oke, terima kasih Karesta. Nah, webinar kita akan berlangsung mulai dari pukul 2 sampai dengan 4 waktu Indonesia Barat dan akan terbagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama akan ada pemaparan materi dari Kamaria, kemudian selanjutnya sesi kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Resta, dan juga sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah mau tanya nih di sesi yang pertama, bisa dicatat dulu ya pertanyaannya, karena nanti sesi tanya jawab akan ada di sesi terakhir gitu ya setelah pemaparan materi selesai.
Nah, sebelum masuk ke sesi yang pertama, aku mau ingetin ke teman-teman kalau misalkan kita punya banyak benefit dari webinar kita hari ini, yaitu berupa soft copy materi dari kedua narasumber, kemudian ada e-certificate, kemudian ada saldo e-wallet bagi penanya yang aktif, ada voucher diskon 40% berlangganan Gaji Hub, dan juga free konsultasi dengan praktisi. Nah, untuk mendapatkan benefit tersebut, teman-teman wajib mengisi 3 formulir, yaitu formulir pendaftaran yang pastinya teman-teman udah pada isi ya sebelum mengikuti webinar kita hari ini. Kemudian nanti ada formulir presensi dan juga formulir feedback. Untuk formulir presensi dan juga feedback akan dikirimkan oleh tim Gaji Hub melalui kolom komentar. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Kamaria. Kamaria, apakah sudah siap untuk membagikan materi ke teman-teman? Udah, Oke, berarti saya jadi host ya, co-host ya berarti ya. Udah diaturin buat saya bisa share. oh ya, sebentar ya Kamaria. Siap. Boleh Kamaria di request aja share screen-nya? Oke, udah ya, Oke, sudah terlihat ya Kamaria? udah kedengeran ya suara saya juga. Sudah. Oke, kalau Oke, gitu tempat dan waktu dipersilakan ya Kamaria. siap. Oke, saya perkenalkan ya. Kebetulan ini hari ini saya membawakan topik tentang potensi ke performa. Kenapa banyak karyawan stuck karir? Dan mungkin di sini teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti memang sudah belajar dan bahkan sudah paham. Atau mungkin kalau lagi belajar nggak apa-apa juga sih. Tapi banyak juga yang saya melihat banyak yang orang-orang yang sudah mulai mengerti tentang apa itu potensi dan performa gitu ya. Dan pasti ada yang luar biasa sekali di sini bisa hadir. Nah, teman-teman, siang hari ini saya membawakan tentang bagaimana tema dari potensi ke performa. Bagaimana kenapa karyawan itu bisa stuck gitu ya. Nah, mungkin nanti dari moderator tolong beri waktu juga ya karena kita cuma 30 menit ya, Kak ya. Iya, betul Kamaria. Oke, thank you. Diingatkan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum kenal saya, kita mari sapa-sapa dulu saya gitu. Nah, nama saya itu Maria Yosefina, tapi nama kalau orang bilang nama beken kali ya. Itu adalah Maria Vina, karena memang di sosial media saya banyak dikenal sebagai Maria Vina, tapi panggilan saya Vina gitu ya. Dengan saya punya sertifikasi juga sebenarnya banyak dan sekarang saya sudah memang ada sertifikasi lawyer gitu ya. Artinya saya sebentar lagi tinggal dilantik untuk menjadi seorang lawyer gitu ya. Jadi itu belum dimasukin semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memang saya senang belajar. Jadi bagaimanapun kita ilmu tetap harus belajar. Nah, teman-teman bisa kepoin saya di sosial media saya, di Instagram, di TikTok gitu ya, ataupun di LinkedIn. Dan pengalaman saya memang lebih banyak lama di HR ya. Jadi saya udah 24 tahun dan sampai sekarang di consulting, saya memang ngurusin HR gitu ya. Jadi pastinya dunia HRD nggak ada yang bosen gitu ya. Karena memang itu hati saya, kerjaan saya, dan saya memang menekuni dunia itu yang dari dulu tidak tahu jadi tahu dan saya belajar tentang manusia di dalamnya. Jadi itu kenalan saya buat teman-teman. Jadi nanti sapanya saya ke Kavina aja nggak apa-apa kok gitu ya. Masih terlihat muda dibanding usianya ya. Oke, thank you banget teman-teman dan Gaji Hub. Kita mulai dengan temanya. Kalau kita mau bertanya ya, kita tanya terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh sudah berusaha kerja keras belum? Atau memang selama ini karir kita tuh kayaknya jalan di tempat nggak sih? Atau ada yang ngerasa bahwa, ih, aku tuh udah berapa tahun nih kerja di sini gitu ya. Tapi kok karir saya kok gitu-gitu aja ya gitu. Memang di situ gitu. Siapa yang merasa begitu? Ada enggak? Ya, pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Ada yang kerjanya sudah cukup lama, banyak gitu ya. Teman-teman saya juga mengalami hal itu. Teman-teman pasti akan bertanya itu juga bahwa kenapa saya udah kerja, tapi ya gini, makanya orang mungkin kelihatannya ada yang stuck, ada yang kadang-kadang mikirnya, ini gue resign aja kali ya, gitu ya. Kalau anak muda sekarang ya Gen Z ngomongnya gitu. Nah, kalau kita bicara lagi, kenapa ya kok ya kayaknya biasa-biasa aja gitu. Kayak saya juga dulu biasa-biasa aja gitu ya.
dia cepet naiknya sih? Atau jangan-jangan ordal gitu ya? Gitu. Sementara ada juga yang orangnya pinter nih, jago gitu, keren gitu ya. Tapi kok dia nggak stuck gitu loh, dia bagus gitu loh. Dia sebenarnya juga bisa mencapai, tapi kadang-kadang dia juga punya karir ya gitu-gitu aja. Ada orang yang biasa gampang mudah naiknya. Tapi ada orang yang lebih pintar, lebih oke kelihatannya kita lihat, tapi justru kita stuck di dalamnya. Kenapa seperti itu teman-teman? Jadi teman-teman kita belajar bahwa penilaian-penilaian itu bisa saja terjadi karena memang banyak sekali di lingkungan kita adalah kenapa kita punya pertanyaan-pertanyaan. Apakah dilihat karena potensi kita atau karena performa? Nanti kita belajar bareng ya. Nah, kalau kita melihat masalahnya tuh sebenarnya ya teman-teman bukan karena potensi, tetapi sebenarnya masalahnya terlihat dari performa yang nggak terlihat teman-teman. Performa ya, apa bedanya nih? Potensi. Aku punya potensi, tapi kenapa performanya aku nggak kelihatan? Padahal aku ada di situ loh, gitu. Apakah atasanku tidak melihatnya? Gitu ya, itu biasa pertanyaan-pertanyaan anak muda nih. Tapi kalau misalnya generasi-generasi yang sudah mungkin Gen X atau Gen Baby Boomer, mungkin dengan posisi yang di level itu, pasti dia juga merasa, kenapa bosku nggak melihat itu? Apakah potensi aku selama aku kerja bertahun-tahun tidak dilihatnya? Gitu. Apakah memang aku kurang kompeten? Ya, kita mulai menggali itu ya teman-teman. Dari webinar ini teman-teman bisa melihat atau melakukan evaluasi. Ada orang yang biasa bisa, ada orang yang pintar tapi kok stuck. Padahal dia pintar banget misalnya. Itu bukan masalah potensi teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat dalam satu buku, nah ini buku ini tentang The Secret of the Career Game. Jadi sesuatu yang simple ini teman-teman nanti mungkin bisa lihat ya, karena saya mengambil dari bahan ini juga, dari buku ini juga, dan bagaimana performa atau performance appraisal dari KPI ini juga saya sandingkan di dalam materi ini supaya teman-teman jadi belajar. Saya nggak ngomong berdasarkan oh ya cuman mikirin saya, tapi ada juga dari bahan di mana The Secret of the Career Game ini menawarkan tentang strategi bagaimana kita melakukan evaluasi kompetensi, membangun jaringan network, dan membuat kita mencapai arah-arah karir yang lebih baik dan proaktif gitu ya di tempat kerja. Jadi teman-teman bisa kalau mau cari tahu apa sih ya, oh bener nggak ya ini, berarti apa yang disampaikan saya tuh dasarnya ada, penelitiannya ada gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang potensi dan performa, artinya kalau kita ngomong tentang potensi dan performa, kita harus tahu dulu definisinya. Definisi dari potensi sebenarnya adalah kemampuan. Kemampuan diri kita, apa yang kita miliki, ini potensi kita apa. Saya bisa menulis, saya bisa membaca, itu potensi, skill gitu ya. Tapi performa adalah hasil yang terlihat atau dinilai. Apa yang hasil yang dinilai? Saya kerja. Hasilnya apa? Ataukah cuma datang masuk kerja biasa, terus hasilnya biasa-biasa aja. Cuman, oh ya saya kasih report, melakukan sesuatu rutinitas sehingga performanya tuh tidak terlihat. Nah, di sini yang harus teman-teman mulai lihat bahwa definisinya saja sudah beda. Potensi berarti kita punya kemampuan, sedangkan performa adalah hasil apa yang kita sudah lakukan yang terlihat dan dinilai, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita bicara perbedaannya. Ada aspek tentang apa itu potensi, apa itu performa. Jadi kalau kita lihat dari sifatnya, potensi itu ada tersembunyi. Jadi bisa aja kita dalam diri kita tuh kita sebenarnya pintar menulis gitu ya. Tapi kita nggak menunjukkan itu, tapi kita punya potensi itu gitu. Kayak saya dulu di HRD gitu ya, nggak biasa menulis di LinkedIn gitu ya. Tetapi ketika saya mulai menulis, ternyata saya punya potensi itu ya, sehingga saya menjadi top voice di LinkedIn misalnya. Nah itu tuh berarti potensi, karena kita punya skill gitu ya. Tapi performa ketika itu dilihat, ya ketika tulisan saya dilihat dan dinilai oleh orang lain, oh berarti dia punya kemampuan. Nah masalahnya saya kalau misalnya saya jadi HRD, saya nggak nulis di LinkedIn selama bertahun-tahun, orang nggak tahu saya gitu. Emang orang nggak tahu saya, orang taunya cuma saya HRD doang gitu. Oh ya posisinya dia di HR, tapi nggak tahu ternyata saya bisa menulis itu. Ya jadi lihat ya sifatnya aja udah beda. Kemudian fokusnya nih teman-teman. Fokusnya kalau perbedaan dari fokus itu potensi itu melihat kemampuan. Nah tetapi kalau performa melihatnya dari
hasil. Hasilnya apa? Ditunjukkan dengan mungkin dari kontribusi tulisan kita, ternyata menunjukkan apa. Nah, misal kalau kita sebagai seorang sales gitu ya, ketika kita kemampuan kita memang punya skill menjual, negosiasi, selling gitu ya. Hasilnya apa? Oh, kita bisa nih mendapatkan marketnya, gimana orangnya, customernya, kliennya, berapa banyak pembeliannya kepada perusahaan berapa. Terlihat kan, terukur kan gitu ya. Oke. Kemudian kita kasih tahu lagi tentang eh, penilaian gitu ya. Penilaian kita terhadap potensi apakah subjektif ataukah karena itu adalah objektif gitu ya. Jadi kalau misalnya itu subjektif, artinya kita bisa bicara gitu loh bahwa penilaian kita itu sifatnya subjektif gitu ya. Apakah kalau nanti misalnya di performa, penilaiannya dari perusahaan apa? Objektif, karena dinilai, diukur, ada hasilnya, ada datanya, ada KPI-nya gitu ya. Nah, kemudian perbedaannya dari dampak bisnis. Kalau potensi nggak langsung kita dapat tahunya. Tetapi kalau performa itu bisa nunjukin langsung seperti tadi orang sales. Dia menunjukkan penjualan, hasilnya kelihatan sehingga ada target KPI tercapai dan penjualannya jadi berhasil ke perusahaan. Itu bedanya ya, teman-teman ya. Nah, cuman yang kita harus kasih tahu di sini adalah bagaimana sih realitanya itu ada di dunia kerja gitu ya. Nah, realitanya di dunia kerja, perusahaan itu sebenarnya tidak membayar kita dengan potensi saja. Tapi perusahaan itu menggaji atau membayar kita dari hasil kita, dari prestasi kita, dan dari kontribusi kita. Benar nggak? Iya dong. Kalau dia bagus, dia naik dong karirnya. Tapi kalau misalnya gitu-gitu aja, ya oke Pak, saya kerja, saya ya udah, cuman dia tahu dan punya potensi itu. Tetapi ketika tidak ada hasilnya, tidak ada kontribusinya, ya karyawan itu jadi stuck di situ. Karena apa? Perusahaan jadinya oke, saya belum lihat hasilnya. Oke, saya tunggu dulu. Mungkin karyawan ini bisa menunjukkan pelan-pelan prosesnya. Karena setiap orang beda-beda ya, gitu. Jadi itu yang terjadi di kondisi sekarang. Nah, kalau di kondisi sekarang era digital terus akhirnya kita berkompetisi, orang harus mengerti tentang dunia digital, sedangkan perusahaan misalnya kita sendiri tidak ada potensi itu, gitu ya. Nah, akhirnya tidak ada hasilnya kan. Nah, tidak ada kontribusinya. Kita yang harus memberikan apakah kita punya potensi itu dengan mengasah kemampuan skill kita. Gitu. Itu di realitanya. Nah, kalau teman-teman bicara tentang adanya promosi gitu ya, bahwa bonus trust berbasis performa itu sebenarnya bukan potensi gitu ya. Potensi bernilai ketika kita mengaktifkan, kita membuat konversi itu menjadi output gitu ya. Jadi kalau misalnya oh kita nih dapat bonus, kita diberikan kepercayaan sebenarnya bukan karena potensi kita, tapi karena performa gitu loh. Jadi kalau kita memang punya potensi itu, justru kita mulai aktifkan itu sehingga bisa dikonversi menjadi output. Nah, artinya kalau misalnya orang bilang, oh berarti kalau kita membangun personal branding sama dong. Iya, kita harus menunjukkan value kita sehingga menjadi output buat diri kita, hasil itulah. Makanya perbedaan antara potensi dan performa itu seperti itu. Nah, banyak nih karyawan yang merasa nggak dihargai. Bener nggak? Ada nggak yang di sini? Ya kan? Saya juga pasti mengalami ya. Karena dulu, aduh saya udah bekerja keras, sudah lembur-lembur nih. Kok kayak ngerasa dihargai ya. Tapi masalahnya sebenarnya bukan kemampuan, tetapi performanya. Makanya saya pun menunjukkan itu bahwa saya bisa cepat karena saya performa saya terlihat oleh pimpinan saya. Dari saya aktif dengan saya menunjukkan hasil, bagaimana saya rekrutmen prosesnya itu jadi dunia HR ya. Tapi kalau jadi orang sales ya pasti kita harus kelihatannya bagaimana titik poin sebagai seorang ujung tombak perusahaan terlihat. Outputnya ada dari dia punya potensi itu, kemampuan itu. Sehingga hasilnya dilihat dari company adalah, oh dia bisa naikin traffic nih, penjualannya naik, perusahaannya punya market tahun ini bisa mencapai goalnya misalnya, berapa misalnya seperti itu ya. Nah itu artinya kita harus menunjukkan performa itu yang seperti ini. Artinya potensi kita, kalau kita mau jadikan performa, harusnya kita punya nilai yang kita aktifkan. Ya, oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang kenapa karyawan itu jadi stuck.
Ada 5 penyebab utamanya nih, teman. Satu, karena comfort zone. Oke. Ya udah situasinya nyaman, enak nih kali ya gitu. Udah males aku ngapa-ngapain lagi gitu. Ada loh yang seperti itu tuh karena mindset ya sebenarnya. Kemudian tidak memiliki karir strategi, ya udah saya cuma bisanya ini. Udah gini aja gitu ya. Yang ketiga ada invisible employee syndrome. Jadi ada yang namanya karyawan-karyawan yang punya sindrom bahwa bisa nggak ya saya nggak mampu nih kayaknya saya gitu ya. Yang kayaknya merasa bahwa nggak deh saya begini aja gitu. Saya nggak suka mau menunjukkan prestasi itu juga ada gitu ya. Kemudian ada skill yang nggak relevan dan mentality problem. Jadi ada punya mentality yang problem di dalam diri kita. Kita ngomong nih tentang comfort zone. Kalau kita bicara tentang comfort zone, adalah situasi yang ya udah nyaman gitu loh. Jadi kalau sudah nyaman ya posisinya wena gitu ya. Posisinya udah terima gaji, udah pulang pergi selesai dapat ini ya udah nggak mau berkembang lagi. Nah itu udah conversion. Terus kalau ketika ada skill-skill tentang apa itu dunia sosial media, digital dan sebagainya, atau public speaking segala nggak mau. Karena apa? Udah nyaman gitu ya. Padahal disitulah dia akan mulai lama-lama karir dia akan seperti itu gitu loh di tempat kerjanya. Dan itulah yang akan membuat dia bumerang. Padahal comfort zone itu adalah bagaimana kamu punya potensi itu jangan dibiarkan terus-terusan didiemin gitu ya. Jadi katak dalam tempurung gitu, kita diem aja gak berkembang. Justru kalau teman-teman terlalu banyak di comfort zone itu kemampuan skill yang diberikan yang maha kuasa kepada kita. Kalau kita tidak asah itu juga akan merugikan diri kita sendiri lama-lama itu akan hilang gitu akan benar-benar tidak mampu lagi kita waktu dulu kayaknya bisa kok sekarang nggak bisa gitu ya waktu dulu bisa jalan dengan cepat tapi kita nggak melatih itu ya makanya ketika kita sampai rata-rata orang udah cukup umurnya lama gitu ya udah mungkin sampai lansia misalnya karena dia tidak mengasah kemampuannya dia akhirnya mati sama seperti ketika kita jalan kaki misalnya ini jalan kaki kalau kita males jalan kaki males duduk-duduk aja itu sampai tua kaki kita tidak diajak berjalan itu dia akan keropos itu teman-teman saya yang muda itu sudah mulai operasi laser untuk lututnya ya kakinya itu sama seperti kita punya potensi performa itu terjadi kalau itu pada kemampuan kaki kita ya bagaimana itu kemampuan dari potensi kita teman-teman kalau kita di comfort zone kemudian tidak punya karir strategi kalau kita nggak punya karir strategi kita hanya ikut alur aja gitu ya ya udah saya kan kerjanya di warehouse nih udah deh saya cuman bisanya packing 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 aja nggak tahu packing nanti standarnya gimana cara packing yang simpel gimana dia taunya cuman menutup menutup aja udah ini bagian saya ikat-ikat pakai tali rafia sekarang padahal sistem ini packingnya udah sistemnya cukup bagus ya gitu ya misalnya seperti itu ya di warehouse misalnya orang sales juga ya udah ya saya biasanya tradisional door to door dari toko ke toko jualannya gitu tapi sekarang gampang kita bisa jualan live kita bisa jualan sosial media misalnya itu karena tidak punya karir strategi itu contoh ya teman-teman ya seperti kayak kita membuat kue kalau kita buat kuenya cuma manual padahal sekarang sudah ada mesinnya gitu ya padahal sekarang sudah ada alatnya yang membuat kita lebih simpel berapa orang tim dan itu semua ada karir namanya karir strategi invisible employee syndrome artinya kalau kita ngomongin step ini gitu lah penyebab orang itu stuck karena kerja bagus nih. Misalnya orang-orang yang kerja di departemen yang, oh ya, ini bagian admin. Nggak terlihat ya kerjanya numpuk, kerjanya bangun gitu ya. Tapi apa? Karena dia ya begitu aja, tidak membangun bagaimana dirinya. Banyak tuh seperti teman-teman saya di Departemen Finance Accounting. Itu kan mereka lebih banyak diam ya. Itu kemarin sempat ada yang DM saya, Bu, saya sudah lama nih. Saya hampir 15 tahun sebagai finance accounting. Saya mau melamar lagi bagaimana Ibu? Saya bingung membuat CV karena udah lama dan perusahaan saya lay off. Nah, akhirnya padahal dia orang pinter teman-teman. Kerjanya bagus, nggak terlihat. Tapi dia lupa membangun personal branding secara pribadi dan potensinya. Sehingga dia sendiri tidak tahu CV-nya yang apa. Dia semua membuat CV aja dia diminta bantuan sama orang gitu ya. Padahal dia seorang finance accounting yang levelnya udah bagus dan karena dia sudah lama di sana gitu ya. Dan dia bingung mencari karir yang terbaik seperti apa lagi. Itu karena adanya invisible employee syndrome gitu ya. Oke. Kemudian 4
itu tuh skill yang nggak relevan ya. Dunia sedang berubah, AI, digital dan lain-lain. Tapi skill kita stagnan. Ini contohnya ya kayak kita kalau istilahnya tukang ya, tukang membangun bangunan. Kalau tukang cuman taunya pakai bata merah gitu ya, ya udah dia akan tahu bahwa dunia cuman itu. Padahal sekarang ada bata-bata yang lain gitu ya, beton dan sebagainya. Dia nggak tahu gitu loh, karena dia merasa bahwa udah biasa kerjanya. Skill saya cuman ini. Kalau tukang, ya udah saya cuman tukang batu. Kalau ada saya belajar dengan beberapa kontraksi gitu, konstruksi ya. Kemudian ada belajar dengan beberapa kontraktor gitu ya, pembangunan. Itu kalau kita ngomong sama tukang gitu ya, itu pasti enggak Bu, saya bisanya cuma tukang kayu. Saya cuma bisanya tukang batu gitu. Saya cuma bisanya tukang tanah dan sebagainya. Jadi mereka nggak mau mengembangkan skill yang relevan lagi. Padahal ya dia cuma taunya masang itu ya masang itu aja. Dari dulu ya cuma itu. Makanya hidupnya yang dia tahu hanya itu teman-teman. Jadi skillnya kalau kita mau upgrade dulu ya dia nggak akan bisa berkompetisi dengan tenaga kerja yang lain, dengan tukang-tukang yang lain. Bahkan kalau dia mau menjadi levelnya misalnya jadi mandor atau level-level yang lain nggak bisa. Karena skill dia sudah seperti itu, tidak relevan lagi gitu ya. Kemudian ada mentality problem. Ya, kalau mentality problem, ya akhirnya jadi kita punya mental diri kita sebenarnya, pemikiran kita, pola pikir kita. Ya udah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang ntar deh kalau ada kerja baru saya kerja. Kalau nggak ada pekerjaan ya saya duduk diam main games. Kemudian ya udah nunggu disuruh. Ini misalnya Siska, ayo kerjain ini, baru disuruh. Misalnya Andi, ayo dong kerja, baru disuruh. Ini contoh ya, maksudnya kita harus bisa proaktif dan itu terjadi loh teman-teman, yang saya bilang mentality problem tuh saya ketemu gitu loh, masih ada gitu ya, bukan berarti saya bilang kok di dunia digital sekarang nggak ada, itu ada gitu ya, dan itu ternyata saya mengalami, kebetulan saya lagi ada project di luar kota ini ya, kebetulan di daerah di mana saya tuh minta tolong ada orang untuk ini kan ada soft copy nih ya, daftar hadir orang ya, tolong dong kamu ke tempat fotokopian minta di print gitu ya. Nah udah dong. Nah ternyata tempat print di situ tuh biasa pakai WA sekarang ya. Kirim WA, udah filenya mana? Di print, udah pakai digital dong. Udah nih saya suruh. Besoknya dia datang. Bu nggak, ya Bu saya lupa nggak ada flash disk. Teman-teman hari gini hari masih pada yang pakai flash disk. Oke. Ya, jadi artinya sebenarnya pakai WA bisa dong, tinggal kirim gitu ya. Artinya apa? Tidak ada keaktifan, tidak ada kreativitas gitu, tidak mau mengambil tanggung jawab lebih, takut. Ya udah, tuh Bu, saya nggak bisa, flash disk saya nggak ada, hilang. Jadi saya nggak sempat ke tukang fotokopi. And then, padahal saya sudah menugaskan misalnya. Nah, itulah yang yang terjadi bahwa, wah ada ya, masih ya gitu ya. Mungkin kalau di Jabodetabek kayaknya enggak deh. Ya, karena mungkin nih, tapi kalau di daerah masih ada personal-personalnya seperti itu. Walaupun sebenarnya Jabodetabek juga ada mentality problem. Tapi jangan dong, maksudnya kita tuh bekerja sebagai manusia yang punya potensi. Kenapa kita harus menunggu udah disuruh gitu? Kenapa kita nggak aktif duluan? Kenapa kita tidak berani mengambil tanggung jawab? Karena mungkin bisa aja takut salah atau takut nggak bisa atau bingung nanti dimarahin. Padahal nggak ada yang dimarahin gitu ya. Hanya butuh bahwa oh iya ya kita bisa koordinasi sekarang pakai WA, Bu ini gimana ya kalau filenya nggak bisa, atau tinggal kirim WA ada nomor teleponnya atau apa, tinggal nanti si tukang fotokopiannya bisa kirim ke filenya ke kita gitu ya, berkas-berkasnya kan bisa semuanya dengan mudah dan gampang gitu. Itu adalah mentality program. Jadi artinya lebih banyak orang senang menunggu disuruh, tidak mau mengambil tanggung jawab lebih. Artinya ya kalau caranya seperti itu, bagaimana karirnya dia bisa mau jalan kalau dia anggap bahwa oh ya udah ini karirnya stuck aja nih, gini-gini aja. Jangan salahkan kalau mentalitinya tidak berkembang, mentality problem namanya ya. Oke, kita ngomong tentang bagaimana sih karyawan kenapa sulit berkembang gitu ya. Itu karena ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama adalah mindset. Kalau kita punya fixed mindset, kita selalu ngerasa bahwa oke, aku nggak ngerti nih, aku nggak tahu nih, cukup aja deh, aku takut gagal. Itu adalah fixed mindset teman-teman. Sehingga akhirnya kita tidak berani keluar dari pemikiran-pemikiran yang membuat kita berkembang. Victim mindset, menyalahkan atasan. Kadang-kadang, iya atasan saya nih nyuruhnya kebanyakan. Gitu ya. Kalau sales nyarahnya apa? Iya targetnya kebanyakan gitu, ketinggian. Saya selalu bilang, loh kalau jalan ketinggian, kalau kamu jualan di toko misalnya, atau jualan sales marketing,
bilangnya ketinggian. Terus bagaimana orang yang jualan asuransi? Teman-teman saya yang jualan asuransi, mereka itu 1 tahun ya, achieve goal targetnya itu benar-benar tercapai tiap tahun. Itu sampai triliunan gitu loh. Dan orang-orang tahu ya bahwa jualan asuransi itu nggak gampang. Tapi kok jualan sales marketing seperti itu bisa? Kenapa kita sebagai misalnya orang mental marketing sales tuh nggak bisa? Jadi nyalain sistem misalnya. Oh ya deh sistemnya begini sih nggak bisa. Saya kan nggak mampu. Oh ini marketnya nggak mampu nih gitu. Nyalahin atasan dari sistem. Kemudian low ownership. Ya udah, ini kan bukan tugas saya, ini kan tugas atasan saya, gitu ya. Oh, ini tugas teman saya, ini tugas rekan kerja saya, gitu. Gak bisa, ini bukan tugas saya. Job desk saya bukan ini. Nah, itu tuh ada mindset-mindset seperti itu. Jadi kita belajar mau mengembangkan diri. Waktu dulu saya sebagai karyawan, gitu ya. Ketika saya tahu ini tugasnya, oh ini tugas bos saya atau apa, saya selalu bilang, Pak, Bu, ini tugasnya Ibu. Kira-kira kalau misalnya saya ngerjain ini, karena kan Bapak minta cepet nih misalnya, kan kebetulan itu dulu bisnis family ya. Anaknya manajer, bapaknya direktur gitu ya. Jadi otomatis, oh ya udah, kalau Bapak minta begitu, kamu cepetan buatin bantuin saya ya. Jadi saya langsung, oke Bu, saya siapin karena dia lagi di luar gitu ya. Tidak di kantor. Jadi artinya itu yang menjadi tugas dan itulah yang akhirnya saya diapresiasi karena ternyata saya membantu tugas dari level-level dari tim-tim yang sebenarnya tugas itu bukan pekerjaan saya tapi saya mengambil alih karena apa? Karena itu dibutuhkan, kasihan kan gitu. Jadi mental-mental kita untuk oh ya udah ini harus seperti apa, ini pekerjaan bagaimana, itu yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Jangan cuma karena, oh ya kan gajinya gitu ya. Memang awal gajinya. Saya juga pasti orang tidak munafik, kita pasti butuh income gitu ya. Nilai value finansial gitu ya. Tetapi jangan karena kita mau meningkatkan karir gitu ya, tapi kita selalu lihat dengan gaji gitu ya. Padahal teman-teman saya banyak sekali ya melakukan pekerjaan yang kadang pernah dulu nggak ada dibayar lembur sekalipun. Tetapi dari situ saya dapat pengalaman dan pengalaman itulah yang membuat saya ternyata apresiasi saya memang tidak di sini, tapi pengalaman itu membuat saya bisa punya karir yang lebih baik. Nah, itu ya maksudnya motivasi itu kita nggak bisa cuman satu hal yang menganggap kita bahwa itu adalah sesuatu prinsipil gitu. Tetapi ketika itu menjadi prinsipil, akhirnya jadi stuck, mindset kita berubah bahwa kita nggak mau berkembang. Kemudian nggak punya purpose kerja. Apa sih tujuan saya kerja? Kerja ya cuman buat dapat duit, Bu. Kerja ya cuman ya pengen saya dilihat orang, Bu. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya purpose kerja, ya udah kita akan jadi seperti itu motivasinya. Jangan salahkan kalau kamu punya posisi itu menjadi stuck gitu. Kemudian kehilangan energi gitu ya. Jadi misalnya nih sering banget ya kalau kita dulu zaman sekolah ya, ih nggak ada guru asik gitu ya kita ngerjain aja biasa gitu ya. Kemudian apa ngerjain yang lain gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya nggak ada bos, wah asik nih, bosnya lagi keluar negeri, bosnya lagi keluar kota, udah asik deh kita ngerjain yang lain, kita main game misalnya gitu kan ada. Teman-teman pernah kan ya lihat yang di salah satu viral di sosial media di mana satu lembaga layanan umum gitu ya karyawannya yang harus menghadapi umum ternyata dia tuh mainan video game di sana gitu pada saat jam layanan umum gitu. Nah, kira-kira kan yang mengontrol siapa? Masyarakat kan ya. Nah, itu ya. Jadi kita kehilangan energi, tidak ada motivasi karena nggak ada atasan gitu. Kemudian yang ketiga adalah arah karir, career direction. Artinya kita nggak punya nih target karir yang jelas apa gitu. Skill yang mau kita kembangkan apa? Kita kerjanya reaktif ya, nunggu aja gitu ya sesuatu itu. Bukan segala sesuatu yang kita pikir oh ya kita bisa step by step ini itu kita kerjakan. Jadi arah karir kita belum tahu apa dan itu yang membingungkan kita sehingga banyak dari posisi-posisi seperti finance yang partner saya yang DM bilang bahwa nih kemarin karena dia nggak mengerti target dia skill memang yang harus dia kembangkan apa karena continue ya kerjaan dia cuman itu sehingga anak buahnya banyak dia cuman taunya ya kerjanya cuman kontrol itu aja tanpa tahu bagaimana memanage timnya bagaimana oh kenapa anak buahnya dia seperti itu gitu ya kerjanya ya cuman mikirin bahwa yang penting perusahaan ada uang nah itu akhirnya career directionnya dia nggak jelas dan ketika dia kena layoff dia sendiri nggak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang posisi jabatan dia dulu dalam menentukan karir-karir dia ke depan.
akhirnya yang kita belajar adalah bagaimana nih peran leadership dan lingkungan kerja kita terhadap performa kita nih, gitu ya. Tadi kita ngomong tentang potensi, tetapi bagaimana peran leadership kita dan lingkungan. Nah, leadership adalah sebagai seorang atasan atau leader kita yang baik, itu harus memberikan arah yang jelas, berikan feedback rutin, mendorong accountability, dan menjadi role model. Jadi, kalau kita sebagai atasan, kita harus jadi leader yang baik. Gimana ngarahin tim kita nih? Kasih arahan yang jelas. Kadang-kadang kalau di sosial media kan Gen Z, Gen milenial suka bilang, bos saya ngasihnya ini nggak jelas gitu. Jadi kasih tahu yang 8.30. Tapi atasannya datangnya jam 10 terus. Nah, yang bener aja gitu. Nah, itu artinya kita sebagai leader harus memberikan teladan. Makanya saya kalau jadi HRD, apa yang saya omongin harus sesuai dengan apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya HRD-nya nggak boleh telat, saya nggak boleh telat gitu loh. Saya harus datang tepat waktu gitu ya. Itu yang memang konsekuensi dari sebuah posisi jabatan dan pekerjaan kita apabila itu kita menjadi seorang leader juga. Kemudian kasih feedback, karyawan kamu gimana? Ini gimana nih seperti itu. Oke? Nah, kalau kita bilang lagi tentang leader yang lemah itu akhirnya tidak bisa kasih penjelasan ya, tidak bisa memberi arahan yang baik gitu. Nah, hanya menuntut kamu ini gimana sih nggak bisa, kamu ini bingung ya, kamu ini harusnya nanya dong. Nah, kasihan ya kalau yang jadi anak buahnya dia ini salah itu salah gitu ya. Tapi kita ketika kita menuntut, kita juga harus membimbing gitu ya, karena setiap orang tuh potensinya beda-beda dan kita harus mengarahkan gitu ya. Kita tahu kita punya ekspektasi gitu ya, tapi kita juga harus membawa ekspektasi yang dibutuhkan perusahaan seperti apa kepada tim kita gitu ya, sehingga mereka nggak bingung, sehingga performa mereka pun menjadi baik. Itu yang membuat makanya kenapa ada leader yang lemah juga. Jadi kalau kita bilang tentang tadi leadership dan lingkungan mana yang bisa membuat kita menjadi punya karir yang terbaik gitu ya, tidak stuck. Artinya kita harus membuat lingkungan yang sehat. Dengan cara apa? Ya aman ya. Kita bisa belajar, kita bisa terbuka dengan ide-ide, kita bisa kolaborasi bersama dengan rekan-rekan kerja kita. Ini akan lebih baik kalau kita membuat satu lingkungan yang membuat lingkungan atau teman-teman kita, lingkungan bagi karyawan kita gitu ya, tim kita di bawah untuk jadi belajar, untuk terbuka dan kolaboratif. Nah, kalau kita ada di lingkungan yang toksik, sudah pasti orang-orang yang di sana akan merasa stuck. Dampaknya ya nggak bagus. Itu bisa jadi timbul tidak punya ekspektasi lebih terhadap karirnya dia. Dia nggak dapat apresiasi, ada politik internal gitu ya. Sering disalahin terus. Itu membuat karyawan juga stres dan akhirnya dia nggak mau melakukan apa-apa untuk perusahaan. Ya udah, saya cuma bisa begini aja karena keadaan dari leadership dan lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman kita lihat ya, ternyata peran-peran dari sebuah leader, atasan gitu ya, lingkungan kerja itu juga mendukung bagaimana karyawan itu bisa mencapai karir yang baik. Nah, akhirnya kita harus tahu bahwa kita butuh kejelasan role, kita butuh target dan ekspektasi yang seperti apa sehingga setiap karyawan, setiap orang bisa punya karir terbaik tanpa dia merasa stuck ada di sana. Ya, yang pertama kita cek dulu program umumnya dari sebuah perusahaan apa. Job desk-nya yang tidak jelas, bagaimana kita harus rapikan gitu, target yang mungkin sering berubah-ubah, tidak ada KPI, yaitu yang akhirnya karyawan ya bekerjanya cuman dasarinnya ya berdasarkan asumsi. Ya udah, orang nggak ada ini, ya udah saya kerjanya ini aja. Nggak jelas, nggak ada rule-nya, nggak ada aturannya, nggak ada hitam di atas putih yang ditandatangani bersama seperti nilai ya, seperti evaluasi, kemudian kita punya performa juga ada penilaiannya. Ya udah, jadi atasan pun juga menilai mereka cuman ya udah persepsi saya seperti ini sih. Oh ya saya cuma lihat begini doang. Nah, itulah yang akan timbul ketika hal-hal masalah-masalah yang terjadi di organisasi atau di perusahaan tidak dibereskan, tidak dirapikan. Karena itu tadi ada banyak hal di dalam perusahaan yang ternyata problemnya itu aja yang menghambat karyawan itu jadi stuck. Ya. Nah, 3 hal yang harus teman-teman tahu bahwa dalam kita memberikan rule supaya kita bisa tahu gimana nih karyawan itu bisa berkembang gitu ya.
pertama harus punya peran, ada tanggung jawab gitu ya. Apa ini tanggung jawab utamanya, mana yang bukan tanggung jawabnya, ada targetnya, bagaimana, apa yang harus dicapai, berapa, misalnya sales ya, itu kan ada target, ada output gitu ya. Perannya apa, kemudian ekspektasinya gitu, harus berapa cepat gitu ya. Jangan udah ada tahu output ya nunggu nanti 2-3 tahun lagi kapan selesainya gitu. Harus akurat gitu ya, kualitasnya gimana. Nah, itu kalau kita mau memberikan guidance itu rule-nya harus jelas dulu. Rule, target, dan ekspektasi kita sebagai company, perusahaan itu seperti apa gitu ya. Memberikan kejelasan penilaian terhadap karyawan-karyawan yang sebenarnya bisa punya performa yang baik untuk meningkatkan value dari perusahaan. Nah, sharingnya ya kalau saya cerita ini ya kalau kepada teman-teman pengalaman saya punya karyawan itu udah lama banget kerja di perusahaan itu. Dia cuman bagiannya admin, teman-teman. Dan umurnya sudah waktu itu di 56. Tapi nggak belum dipensiunkan. Ya karena ya dia kerjanya cuma ngurusin admin gudang pada saat itu. Ya dia cuma bisanya ngetik itu dan ngetiknya ya 11 jari kali ya. Yang tik 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 pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi ya itu diberdayakan. Karena apa? Dia orang lama di sana. Tapi kan perusahaan tidak bisa memberikan performa lagi ya karena dia performanya seperti itu, potensi dia cuma seperti itu karena dia dulu ngurusin packing-packing, dinaikinlah cuma bagian admin tapi 11 jari. Dan dia tidak tahu bidang-bidang yang lain. Jadi artinya kalau kita mau bicara bahwa bagaimana mengembangkan ya, kalau karyanya sudah stuck akan susah gitu ya. Kita mau menjadi top performer untuk di karyawan juga susah. Artinya belajarnya ya kita harus mengubah mindsetnya pelan-pelan dan itu butuh waktu dan dia yang harus mau berubah. Nah, ketika kita mau menunjukkan average employee menjadi top performer, kita harus nunjukin diri sebagai top performers di kantor kita atau di perusahaan kita. Kita adalah orang-orang yang konsisten. Kita tipe orang yang mau belajar nggak? Kita tipe orang yang proaktif nggak? Kalau misalnya kita tuh konsisten, karena namanya kerja tuh konsisten ya teman-teman. Misalnya kayak saya jadi HRD. HRD kerjanya apa? Generalis. Semuanya aja itu dikerjakan ya. Karena saya konsisten itu. Dapat kerjanya, perusahaan tuh saya memberikan pekerjaan saya nggak. Saya cuma di bagian training enggak. Saya semua dikasih waktu itu karena saya disuruh pegang kamu ngurusin ini training, kamu ngurusin apa handle di bawah kamu ada GA-nya, ada IT-nya ya yang harus koordinasi untuk absensi dan sebagainya. Coba bayangin teman-teman betapa pekerjaan itu, tetapi saya pelajar adalah saya ambil ilmunya bahwa ternyata kalau kita konsisten belajar dan tahu pekerjaan kita jadi mengerti tentang ruang lingkup pekerjaan kita. Gitu. Nah, framework-nya adalah gimana supaya kita bisa mengembangkan diri menjadi karyawan yang punya karir dan performa yang terbaik cukup dengan rumus 70-20-10 model. Artinya apa? 70% itu kita belajar dari pengalaman, interaksi kita di tempat kerja, gitu ya. Tempat kerja kita seperti apa, bagaimana KPI-nya, bagaimana kondisi internal perusahaan, kita belajar 70% itu rata-rata ambil framework-nya untuk pengembangan diri kita di sana. 20%-nya kita minta coaching nih sama mentor, siapa HR-nya, siapa orang-orang yang kita pahami, IT-nya siapa, feedback-nya kita minta, dan 10%-nya kita melakukan training terhadap diri kita, skill-skill baru, pembekalan diri kita supaya karir kita gitu ya, potensi kita yang kita ada dalam diri kita itu menjadi performa yang baik dalam menunjukkan karir-karir kita selanjutnya. Nah, jadi artinya ketika kita sudah tahu bagaimana kita tidak jadi stuck di sana, ya yang harus teman-teman pahami adalah jangan lupa untuk melakukan meeting ya, untuk sama atasan, sama rekan kerja. Gimana nih kita tentukan apa, buat goal setting yang jelas gitu ya. Kemudian perform kita juga kita review 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kita lihat datanya kamu, absensi kamu gimana. Kemudian hasil kerja kamu itu akan harus ada data tertulisnya dan feedback rutin. Kalau nggak ada itu kita hanya cuman oh iya ya dia kayaknya rajin deh. Pernah itu saya waktu penilaian tahunan KPI karyawan itu bosnya itu cuman masih bilang gimana ya? Saya rasa dia rajin sih. Saya sering lihat dia ada deh. Padahal kalau di data absensinya enggak misalnya. Bahkan dia sering ada sakitnya juga, Pak. Dia berapa kali ini loh, Pak gitu. Jadi artinya jangan dikasih karena apa kita merasa ya gitu ya penilaian dari atasan tuh kadang-kadang saya merasa karena oh dia kan baik ya gitu atau apa tidak tapi kita harus punya basis data gitu ya kemudian berikan tanggung jawab lebih jadi artinya apa ketika kita cuma tahu oh ya tanggung jawab itu kita berikan dia tanggung jawab artinya kamu dikasih tanggung jawab ini ya kamu nanti bisa ini ya kamu nanti jelasin ini ya supaya dia merasa bahwa dia dihargai
Ketika kita punya mentalnya, wah itu bukan tugas tanggung jawab saya, ya udah, akhirnya kerjaannya ya bukan cuman itu, dia tidak mau melakukan itu. Tetapi ketika kita memberikan tanggung jawab lebih, dia akan merasa dihargai, dia akan merasa bahwa oke, saya bisa mengambil posisi ini, saya bisa mengambil tugas ini, dan dia bisa memberikan apresiasi. Karena orang itu kadang-kadang ketika dikasih tanggung jawab itu dan kita mampu melakukannya, dia punya satu achievement. Dia merasa bahwa segala sesuatu yang ada dirinya itu diakui. Nah, itu yang akhirnya kita merasa bahwa sebagai leader kita perlu memberikan sedikit tanggung jawab untuk dia diberikan seberapa mampu dia punya potensi dan menunjukkan performanya. Nah, jadi yang dan terakhir adalah karir itu tidak berhenti karena kita nggak mampu, tapi karena kita berhenti untuk berkembang, teman-teman. Nah, zona nyaman adalah tempat paling bahaya bagi orang yang ingin naik level. Nah, kalau kita tidak mau membawa karir kita, maka lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Dan kemana kita mau mengikuti arah lingkungan kita, lingkungannya yang jadi baik, jadi baik. Lingkungan yang membuat kita stuck, ya jadi stuck gitu. Jadi bagaimana kita tentukan ya tergantung dari mindset kita. Tergantung bagaimana kita ada di tempat itu. Dan bagaimana karir kita di lingkungan itu, kita mau melakukannya atau kita hanya diam aja gitu. Jadi karir stuck ataupun karir yang berkembang itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling berbakat, teman-teman, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan hasil. Jadi itu dari saya. Mudah-mudahan dari tema webinar ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Semoga saya bisa menunjukkan performa saya nih. Saya bisa tahu bahwa saya punya potensi untuk bisa diberikan kepada diri saya, menunjukkan performa dan meningkatkan karir saya terbaik saya di tempat lain. Nah, semoga teman-teman mau di tempat kerja apapun tunjukkanlah performa kamu, karena sebenarnya potensi kamu itu yang nggak terlihat harus dikembangkan menjadi performa supaya dilihat dan diberikan sebuah apresiasi tinggi terhadap kontribusi teman-teman di tempat kerja. Good luck ya teman-teman, semoga berguna ya hari ini sharing dan webinar kita, dan semoga teman-teman semua dapat pembelajarannya. Thank you dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Maria buat materinya, sangat insightful sekali gitu ya. Tadi kita udah dijelasin tentang bedanya potensi dan juga performa, terus juga beberapa penyebab utama kenapa karyawan stuck, dan juga poin yang penting gitu ya, untuk para leader harus bisa membimbing timnya supaya tidak hilang arah gitu ya. Tapi kita diri sendiri juga harus bisa mengembangkan diri dan mengasah skill gitu ya, supaya nggak ketinggalan zaman. Gitu ya Kak Maria. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya nih, boleh disimpan dulu ya pertanyaannya. Kita akan lanjutkan materinya kepada Mbak Resta. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat dari Gaji Hub. Boleh untuk tim Gaji Hub ditampilkan videonya? Masih hitung gaji manual, rekap absensi manual, transfer gaji satu-satu ke banyak bank. Akibatnya, perhitungan rawan salah, proses lambat dan memakan waktu. Saatnya beralih pakai Gaji Hub. Hitung gaji beserta pajak dan BPJS otomatis, sistem absensi terintegrasi dengan payroll, satu klik untuk transfer gaji ke berbagai bank sekaligus. Yuk kelola manajemen HR dan payroll dengan Gaji Hub. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat gitu ya dari Gaji Hub. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Mbak Resta selaku senior konsultan dari Gaji Hub. Mbak Resta, apakah sudah siap membawakan materinya? Oke, halo. Sudah siap Kak Janet? Bisa dimulai aja gitu. Oke, kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan ya Mbak Resta. Oke, baik. Mungkin dari Kak Janet dan juga tim boleh dibantu untuk screen-nya dulu gitu, Kak Janet. Oke, Oke. sudah terlihat ya Kak Resta? Oke, sudah. Terima kasih ya Kak Janet untuk share screen-nya. Mungkin saya ambil alih untuk Oke. waktunya sebentar saja begitu. Sebelumnya terima kasih banyak begitu ya untuk Maria Ulfa Kak Maria Vina yang sudah menyampaikan terkait dari sesi sharing kita di siang hari ini. Sebelumnya salam kenal terlebih dahulu. Perkenalkan saya Resta dari Senior Konsultan Gaji Hub. Mungkin di sesi sebelumnya sudah banyak ya dijelaskan oleh Kak Maria Vina. Terima kasih banyak Kak Maria sudah berkenan untuk sharing di sesi siang ini. Tadi sudah dibantu ya untuk membahas terkait dari sisi individu dan HR-nya, mulai dari potensi, kemudian
kemudian mindset, sampai ke peran leadership-nya. Dan kalau kita perhatikan, banyak banget insight yang menunjukkan bahwa performa itu memang berangkat dari individu, begitu. Tapi di sisi lain ada satu pertanyaan penting. Sebelum saya masuk gitu ya ke materinya, mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang ngerasa kalau misalkan diri kita atau individu kita nih udah bagus banget, udah selalu ekspor begitu ya. Kemudian kita juga selalu belajar tentang hal-hal baru, tapi kenapa performa kita tuh masih stuck di situ-situ aja gitu. Mungkin itu yang jadi pertanyaan banyak dari teman-teman HR lainnya ataupun dari teman-teman karyawan lain begitu ya. Kok kita udah maksimal tapi kenapa performa kita masih stuck di situ-situ aja tanpa ada kemajuan gitu. Nah, di sini kita mulai dari masuk ke perspektif berikutnya begitu ya, yaitu dari sisi sistem begitu. Nah, kalau materi yang akan saya sampaikan itu terkait dari potensi ke performa. Kenapa sih kok banyak karyawan stuck gitu? Nah, di sesi ini mungkin boleh next slide Kak Janet. Oke, nah di sesi ini kita bakal sharing begitu ya atau ngobrolin bareng teman-teman semuanya karena ini banyak banget kejadian di perusahaan. Kenapa ya kok performa karyawan itu nggak bisa kalau cuma ngandelin orangnya aja. Nah di sini kalau kita lihat ada share screen ya di monitor yaitu mengenai sistem dan enabler performa. Jadi terkait dari sistem dan enabler performa ini adalah pendekatan untuk membangun kinerja yang tidak bergantung pada individu semata aja, tapi didukung oleh sistem kerja, kemudian nanti ada data yang objektif dan teknologi untuk mempermudah pengintegrasian seluruh prosesnya. Nah, di sini realita yang sering banget kita lihat gitu ya. Tadi di suatu tempat kerja, banyak nggak sih teman-teman itu nyaksiin bahwa ada satu orang yang dia perform banget nih di tempat kerjanya. Tapi ternyata ketika dipindah ke tempat lain, performa kerjanya itu biasa aja. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngerasa seperti itu juga, kok kayaknya dia jago ya di sini, tapi ketika dia pindah ke tempat lain, performanya ternyata biasa aja, bahkan nggak ada. Oke, ya betul Kak Cynthia. Mungkin dari Kak Cynthia ataupun teman-teman yang lainnya ada yang ngerasa kayak gitu. Mungkin muncul nih pertanyaan di benak teman-teman, kenapa ya orang yang sama bisa perform banget nih di suatu perusahaan, tapi kenapa dia bisa jadi biasa aja di perusahaan yang lain gitu, padahal orangnya sama gitu, hanya beda di perusahaan aja. Kalau misalkan performa itu murni dari individunya, begitu ya, harusnya kan hasilnya konsisten. Tapi kenapa kenyataan yang sering kita lihat, performa itu tidak konsisten, padahal dilakukan oleh orang yang sama, begitu. Nah, ternyata di belakang itu ada faktor lain, teman-teman, yang sangat berpengaruh. Nah, faktor itu adalah sistem. Nah, kalau misalkan di suatu perusahaan, begitu ya, orangnya beda, orangnya sama tapi performanya beda. Nah, itu kenapa? Karena pada akhirnya performa karyawan itu tidak bisa kalau cuma ditentukan dari siapa orangnya. Tapi di mana ditentukan juga terkait dari sistem tempat kita bekerja. Nah, bagaimana kerja diatur, kemudian bagaimana performa bisa diukur, dan bagaimana organisasi itu mendukung, begitu. Nah, di sesi ini mungkin saya akan bahas begitu ya, termasuk bagaimana sistem HR Iris ini sebagai enabler yang bikin performa bukan cuma bagus, tapi konsisten dan juga terukur. Nah, dari sini kita mulai sadar ya, kalau ternyata ada faktor lain selain dari individu. Oke, sekarang saya masuk deh ke pertanyaan basic dulu. Sebetulnya performa itu cuma dari individunya aja atau mungkin ada hal yang berpengaruh nih bagi teman-teman selain dari individunya. Mungkin sembari dari teman-teman menjawab, dari Kak Janet boleh dibantu untuk slide berikutnya, begitu? Kira-kira ada faktor lain nggak teman-teman selain dari individu gitu? Mungkin ada yang berpengaruh terkait dari performa karyawan tersebut seperti itu? Apakah hanya berasal dari individunya aja atau mungkin sistem juga berpengaruh seperti itu? Mohon maaf Kak Janet, boleh next slide? Oke, baik. Nah, di sini teman-teman. Jadi, kenapa sih kok banyak banget performa karyawan yang
tidak bisa bergantung ke individu satu itu aja. Jadi di sini jawabannya. Kenapa? Karena performa itu dipengaruhi dari lingkungan kerja, kemudian nanti ada sistem dan proses yang menentukan konsistensi dari performa kerja karyawan tersebut. Kemudian nanti tanpa sistem, performa itu akan sulit direplikasi. Jadi performa itu bukan hanya tentang individu, teman-teman semuanya, tapi tentang sistem yang mendukung. Begitu. Betul yang disampaikan oleh Kak Cynthia, begitu ya. Nah, di sini dijelasin. Nah, banyak organisasi atau banyak lingkungan kerja gitu ya yang berpikir kalau performa kerja yang tinggi itu datang dari orang yang hebat aja. Begitu. Padahal itu tidak cukup. Karena karyawan yang bagus pun akan gagal juga kalau misalkan sistem di perusahaannya buruk. Misalkan, oh kok di sini perusahaannya SOP-nya nggak jelas atau targetnya nggak terukur. Nah, kalau misalkan sistemnya masih kurang atau mungkin dari sistemnya masih belum jelas, begitu ya, maka tanpa sistem, performa itu hanya bergantung pada individu tertentu aja dan sulit ditiru oleh rekan yang lainnya atau oleh individu yang lain. Begitu. Kadang kan kita mikir ya, gini, sering banget kita mikir di suatu perusahaan, oh si A ini emang jago banget nih kerjanya. Tapi pernah nggak coba teman-teman berpikir lagi atau dibalik untuk berpikirnya? Kalau misalkan orang yang sama, dia masuk nih ke lingkungan kerja, tapi lingkungan kerjanya nggak jelas. Terus SOP-nya nggak ada, target juga nggak ada, komunikasi juga berantakan. Jadi kalau ada perintah itu cuma ya udah kerjain aja. Nanti gimana perhitungan targetnya, kemudian SOP-nya seperti apa itu juga nggak ada. Nah, kalau seperti itu, tentu karyawan tersebut masih bisa perform nggak sih menurut teman-teman? Kalau misalkan SOP-nya nggak ada, target nggak jelas, komunikasi juga berantakan, semua kayak ambil keputusan masing-masing. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi kalau misalkan SOP dan komunikasinya itu masih berantakan di suatu perusahaan, maka karyawan yang sama pun kemungkinan besar tidak akan perform di situ. Begitu. Jadi di sini kita bisa lihat kalau performa itu bukan cuma soal siapa orangnya, tapi dia kerja di sistem yang seperti apa. Begitu. Contoh kasus kecil, kalau misalkan saya, gitu ya, saya punya perusahaan, misalkan perusahaan saya masih baru memulai atau sekelas UMKM dengan jumlah tim saya juga masih sekitar 30 orang aja. Dan kebetulan di perusahaan saya ini punya beberapa top performance gitu. Tapi top performance-nya itu aja. Dan tim lainnya nggak ada perkembangan sama sekali. Atau dari individu yang lain itu tidak berkembang. Nah, ternyata pas dicek bukan dari orangnya yang kurang. Karena orangnya itu juga sudah selalu upgrade, selalu belajar tentang hal-hal baru untuk meningkatkan skillnya, begitu ya. Tapi ternyata setelah dicek itu ada sistemnya yang belum jelas, gitu. Nah, dari sini kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Kalau bukan dari individunya, lalu siapa yang akan menjadi penopang utamanya? Begitu. Nah, jawabannya adalah terkait dari peran sistem kerja yang ada di slide berikutnya. Jadi terkait dari sistem kerja ini sendiri, mungkin boleh dibantu ke slide selanjutnya, Kak Janet di bagian sistem kerja di sebelah sini. Di sini kita breakdown menjadi beberapa peran sistem kerja, begitu ya, mulai dari standarisasi proses kerja, kemudian mempermudah kolaborasi tim, sampai untuk mengurangi ketergantungan antara individu tertentu. Jadi kalau mengurangi ketergantungan itu hanya satu individu aja nih yang bisa progres, yang bisa kerjanya bagus, padahal tidak seperti itu ya. Nah, di sini pentingnya sistem kerja untuk membantu kita eh, menstandarisasi proses, jadi semua orang itu bekerja dengan cara yang sama dan juga memiliki arah yang jelas semuanya, begitu. Jadi kita harus punya dalam peran kerja ini, kita harus punya standarisasi proses kerjanya, teman-teman. Jadi nggak asal kerja aja, dilakuin gitu aja, tidak. Tapi kita harus punya standar dan juga caranya yang pasti. Nah, melalui standarisasi kerja ini, nanti teman-teman akan mulai terbantu nih, bahwa semua orang ketika bekerja dengan cara yang sama, cara yang lebih terarah, dengan sistem yang jelas, kalau misalkan sudah semuanya itu ada terkait dari standarisasi proses kerja, teman-teman jadi bingung nggak? Tentu saja tidak, kecuali tidak ada arahan yang jelas. Kalau misalkan ada arahan yang jelas, teman-teman kan jadi tahu ya, oh saya ini ditugaskan ini harus ngapain. Orangnya itu tahu, karyawannya tahu, dia tuh harus ngapain ya ketika diberikan pekerjaan tersebut. Terus karyawan tersebut juga tahu terkait dari targetnya. Nah, targetnya ini seperti apa? Apa yang mau dicapai dari goals ini? Goals dari pekerjaan ini tuh apa gitu. Dan karyawan juga tahu terkait dari cara kerjanya.
Kalau dia cuma dikasih tugas buat menyelesaikan pekerjaan A, contohnya buat mencapai achievement perusahaan aja, tapi juga nggak transparan terkait dari targetnya dan juga cara kerjanya, itu seperti apa? Maka akan berantakan dan itu dampaknya akan besar banget ke perusahaan. Begitu. Begitu pula kita juga membutuhkan sistem peran kerja yang mempermudah kolaborasi antar tim. Kalau misalkan timnya ada nih, orangnya ada, personilnya lengkap, semuanya hadir, tapi ternyata kalian sibuk sendiri-sendiri, komunikasinya juga kurang, itu kan tentu saja sulit ya buat mengetahui terkait dari kolaborasi cara kerja yang bagus ini seperti apa untuk mencapai achievement. Maka kita perlu untuk membangun tim yang lebih rapi, kemudian nanti ada kolaborasi yang lebih enak juga. Jadi nanti nggak saling tunggu. Sering banget nih kejadian di perusahaan. Udah ada pekerjaan, udah ada pembagian job desk-nya, tapi kalian lempar-lemparan kerjaan. Kalau misalkan atasan tanya, progresnya sampai mana? Semuanya diem atau semuanya saling nyalahin. Begitu. Oh, tadi yang handle bukan saya, yang handle adalah Kak Janet, contohnya begitu. Nah, dari Kak Janet ternyata nggak ngerasa nih kalau dibebankan pekerjaan tersebut. Nah, maka dari itu perlu banget antara kita dan rekan tim kita itu punya kolaborasi yang baik, punya komunikasi yang cukup juga. Jadi nanti semua tugas itu akan terstruktur dan akan mendapatkan hasil yang baik juga. Begitu. Dan yang paling penting, perusahaan nggak jadi bergantung ke satu orang aja. Jadi kalau misalkan, oh yang target dia aja nih, jadi ya udah deh semua kerjaan dipasrahin ke dia karena yang lainnya dianggap kurang mampu. Contohnya seperti itu. Ketika karyawan yang sering dibebankan pekerjaan ini tadi, sering diberikan kepercayaan oleh atasannya, dia resign. Nah, ketika karyawan ini resign dan perusahaan cuma bergantung ke satu karyawan tersebut, maka nanti yang jadi keteteran siapa? Nah, dari perusahaan dan juga anggota tim yang lain. Karena yang selalu diandalkan adalah karyawan tersebut aja, gitu. Karena sering banget ya kalau misalkan ada perusahaan begitu, nah dia sudah ada orang kepercayaannya yang sering capai target, nah dia pasrahin deh semuanya ke situ. Padahal kita harus bekerja itu dengan cara yang sama, dengan proses yang sama juga, agar ketika ada karyawan yang resign, itu jadi tidak keteteran bagi perusahaan ataupun rekan tim yang lainnya. Seperti itu. In case kalau misalkan tadi melanjutkan dari case yang sebelumnya, setelah mereka bikin SOP, kemudian ada KPI yang jelas juga, orang-orang yang tadinya biasa aja deh kerjanya, performnya biasa-biasa aja deh, karena juga SOP-nya nggak ada, KPI-nya juga nggak diberikan sama perusahaan, itu kan malas. Tapi kalau misalkan SOP-nya udah jelas, KPI-nya juga ada, nanti jadi lebih semangat lagi buat naikin performa per karyawannya. Begitu. Jadi bukan karena tiba-tiba kita jadi pinter, tapi karena kita sekarang sudah punya terkait dari arah yang lebih jelas. Nah, tapi setelah sistem ini ada, tentu muncul pertanyaan lain dong yang ada di slide selanjutnya, yaitu terkait dari sistemnya. Apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik atau tidak? Begitu. Maka di sini kami perlukan terkait dari pentingnya data. Nah, jadi data ini akan penting untuk memahami performa karyawannya. Mungkin boleh dibantu Kak Janet di slide berikutnya terkait dari pentingnya data. Oke, baik. Nah, jadi di sini, ketika memang dari karyawan sudah punya sistem yang bagus, kemudian nanti juga sudah ada terkait dari pembagian perannya per karyawan juga, ketika menjadi ketergantungan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, di sini kita juga perlu untuk memiliki data yang pasti, begitu. Sering banget nggak sih teman-teman melihat untuk pemberian penilaian ke karyawan itu secara subjektif aja. Kalau misalkan saya suka, maka nanti ya nilainya bagus. Kalau saya nggak suka dengan personalnya, nanti nilainya kurang. Nah, seperti itu. Nah, data ini yang nantinya akan membantu kita menemukan peluang perbaikan dan membuat keputusan yang lebih tepat, teman-teman. Jadi bukan berdasarkan asumsi aja, bukan pakai feeling aja. Jadi kalau saya suka, saya kasih nilai bagus. Kalau saya nggak suka sama personalnya, maka nanti KPI-nya juga buruk. Mungkin dari teman-teman pernah nih ada yang ngalamin kalau dinilai atasannya cuma dilihat dari feeling aja atau asumsi saja, karena saya nggak suka sama orangnya, maka nanti untuk nilainya juga saya berikan yang cukup aja deh gitu. Atau kadang ada yang dinilai dari penampilan per personalnya seperti itu. Nah, maka dari itu kami di sini memerlukan terkait dari proses data itu sendiri, teman-teman.
Nah, kalau misalkan kita punya datanya, maka kita bisa mengukur performa karyawan itu secara objektif, bukan berdasarkan asumsi atau feeling. Karena tanpa data, kita akan cenderung menilai performa suatu karyawan itu secara subjektif, berdasarkan perasaan aja, atau berdasarkan persepsi, berdasarkan penampilan, itu juga bisa. Dan ini sering banget terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu nih, oh kok saya dinilainya cuma pakai feeling aja, padahal saya juga bekerjanya sudah semaksimal mungkin begitu. Nah, disinilah perlunya kita punya data yang lengkap dan juga dinilai secara objektif. Nah, kemudian kalau misalkan cuma kita nilai orang dilihat dari penampilan aja atau dinilai dari personalnya aja, pasti dari atasan ataupun dari rekan tim yang lain ada yang ngerasa cuma kayaknya dia bagus deh kerjanya kayak gitu. Kemudian perasaan dia performnya kurang deh. Sebenarnya kata kayaknya ini yang bikin jadi bias ke teman-teman. Kok kayaknya sih? Padahal kalau memberikan penilaian itu harus berdasarkan data yang ada, bukan berdasarkan kata kayaknya atau asumsi itu tadi. Begitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi gap dan peluang. Dengan data kita bisa melihat lebih objektif karena kita bisa mengidentifikasi antara gap dan peluang yang ada di suatu perusahaan. Mulai dari siapa yang achieve, kemudian tadi siapa yang belum achieve, sampai di mana letak gap antara karyawan yang sudah achieve dan belum achieve itu. Begitu. Jadi nanti penilaiannya itu secara objektif. Kalau misalkan karyawan ini udah achieve, maka kita harus cari tahu gimana cara karyawan tersebut mencapai achievement di target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan kalaupun ada karyawan yang dia belum achieve nih di bulan ini, maka kita harus cari tahu, kita harus sharing, harus diskusi lagi. Kira-kira kenapa, apa yang buat kamu belum achieve di bulan ini? Mungkin dari atasan juga harus konfirmasi terkait dari apa yang bisa dibantu untuk meningkatkan terkait dari pencapaian di bulan tersebut. Jadi nggak dijudging gitu loh, kayak oh kamu nggak achieve maka kamu kayaknya kamu nggak bisa deh kerja di sini. Nah, itu tidak boleh karena nanti harus berdasarkan data dan dicari antara gap-nya. Nah, nanti ketika sudah ketemu gap-nya, kita bisa menentukan peluang ke depannya ingin seperti apa. Begitu. Jadi, yang ketiga adalah mendukung keputusan berbasis data. Karena kalau menggunakan data ini nanti tim HR ataupun atasan begitu ya lebih mudah dalam mengambil keputusan dan hasilnya itu lebih adil teman-teman dan juga akurat. Bahkan kadang hasilnya cukup mengerikan atau cukup mengejutkan juga gitu. Mungkin dari teman-teman gitu ya, kadang ada yang lihat kayak misal ada satu orang atau ada beberapa orang yang kayaknya dia kerjanya sibuk banget nih, seharian dia sibuk sama pekerjaan dia. Tapi ternyata output yang dihasilkan itu kecil. Sebaliknya, Anda juga orang yang terlihat biasa-biasa aja, dia santai aja gitu ya, tapi ternyata dia sangat perform begitu. Nah, dari sinilah data ini membantu kita untuk menemukan peluang perbaikan dan membuat keputusan yang lebih tepat, bukan berdasarkan asumsi dan semuanya nanti berjalan lebih fair ketika memang ditentukan oleh data. Begitu. Nah, setelah kita punya data, tentu nanti ada langkah lanjutan yang harus dilakukan dan harus dilihat tahu gimana kita mengelola secara konsistennya, begitu. Jadi nanti setelah terstruktur, kita juga harus lihat dulu nih langkah berikutnya gimana, kemudian cara mengelolanya agar hasilnya konsisten itu seperti apa. Mungkin boleh dibantu Kak untuk slide berikutnya. Nah, kalau misalkan tanpa data, kita cenderung menilai performa itu kan lebih subjektif begitu ya, pakai perasaan, pakai persepsi, dan semuanya lebih terstruktur dan teman-teman tidak merasa, oh ternyata yang sibuk belum tentu hasilnya oke dan yang diam aja juga belum tentu loh output yang dihasilkan itu kecil begitu. Karena itu kembali lagi ke individu dan juga sistemnya. Kalau kita bekerjanya secara optimal, kita mau terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang ada di diri kita, nggak stuck di situ-situ aja, dan dari perusahaan juga mendukung terkait dari sistem yang digunakan, maka nanti untuk pencapaian performanya juga akan lebih baik di sebelah sini.
Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat terkait dari performance management ini sendiri, begitu ya, ini menjadi sangat penting karena yang sering dilihat performance management ini sebagai annual review aja atau tahunan yang dilakukan oleh atasan. Padahal sebetulnya terkait dari performance management ini bukan official setahun sekali harusnya, tapi dilakukan secara berkala dan juga konsisten. Nah, tapi untuk yang terus berjalan dan berkelanjutan itu harus ada struktur yang jelas. Kita harus set target dulu. Kalau misalkan sudah di set target, maka kita perlu monitor. Monitor terkait dari cara kerja karyawan tersebut seperti apa. Kalau misalnya cuma di set target aja, tapi nggak dimonitoring, maka nanti hasilnya juga bisa loss. Atau nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, karena tidak dipantau oleh tim dari manajemen kita. Nah, yang sering kelewat itu adalah pemberian feedback. Dan feedback ini sering dianggap sepele karena ketika sudah berjalan banyak dari tim begitu ya yang sering mengabaikannya, bahkan bisa nanti aja deh feedbacknya setahun sekali. Padahal kalau misalkan ditunda, nanti dari karyawan juga akan lebih lama untuk belajarnya. Begitu. Nah, yang keempat ada improve. Dan kalau misalkan feedback ini terlewat atau sering tidak diberikan secara rutin, padahal feedback ini menurut saya dan menurut Kak Maria mungkin menjadi peran yang penting juga untuk meningkatkan performance management karena banyak ya tim HR ataupun mungkin dari atasan yang memberikan feedback itu setahun sekali. Jadi kalau feedbacknya dilakukan cuma setahun sekali, menurut teman-teman telat nggak sih orang kita ngelakuinnya udah sebelumnya, tapi kok feedbacknya diberikannya setahun sekali sebagai annual review aja gitu. Nah pada akhirnya disinilah sistem harus dirubah. Harus kita buat lagi, harus rutin dilakukan check-in bulanan, kemudian dilakukan juga antara tim HR dan juga karyawan itu kita tanyakan apa yang menjadi kendalanya bekerja, kemudian nanti kita cari solusinya bersama, agar dari karyawan juga lebih tahu terkait dari proses selanjutnya ini ingin seperti apa. Begitu. Nah, yang ketiga, kalau responnya feedback ini lebih cepat, maka nanti akan ada jalan keluar yang lebih cepat juga, sehingga nantinya karyawan ini jauh lebih cepat untuk berkembangnya. Jadi tidak harus kalau misalkan karyawan ini salah, karyawan ini butuh feedback, feedbacknya hanya diberikan setahun sekali aja. Padahal harusnya diberikan di setiap bulannya dan harus dilakukan secara intens antara atasan dan juga karyawannya. Begitu. Jadi performance management ini yang sangat perlu dilakukan begitu ya sebagai proses yang berkelanjutan bukan hanya sebagai penilai tahunan saja. Tapi jujur kalau misalkan semuanya begitu ya mulai dari performa karyawan sampai ke perannya kemudian ke pemberian feedback dan lain sebagainya kalau masih dilakukan secara manual oleh tim HR sendirian bakal kebayang itu seribet apa karena semuanya harus dilakukan seorang diri maka disinilah diperlukan terkait dari peran HR Iris sebagai enabler begitu mungkin boleh slide berikutnya Kak Janet. Oke, nah di sini ya mungkin teman-teman pernah juga begitu ya mengetahui atau cari tahu terkait dari peran HR Harris ini apa. Nah, yang pertama adalah untuk mengintegrasikan data karyawan. Yang kedua untuk mempermudah monitoring performa dan mendukung otomatisasi HR. Begitu. Jadi HR ini nanti akan membantu mengintegrasikan semua data karyawan dalam satu sistem sehingga lebih mudah dipantau. Teman-teman pernah kebayang nggak sih kalau misalkan semua data itu dikerjakan manual, bakal seribet dan secapek apa? Dan berapa banyak waktu yang bakal dikeluarkan untuk mengerjakannya? Pasti banyak banget waktunya dan juga akan memakan banyak tenaga dan pikiran dari teman HR dan lainnya. Makanya di sini peran Harris sebagai tools untuk digitalisasi ini sangat penting untuk membantu mengintegrasikan semua data karyawan dalam satu sistem agar menjadi lebih mudah untuk dipantau dan nanti bisa dicek secara real time. Proses-proses data seperti data karyawan, kemudian absensi, performa, sampai ke perhitungan payroll-nya itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi buat bolak-balik file, itu bisa dicek kapan aja dan hasilnya HR serta manajemen bisa mendapatkan insight yang lebih real time dan mengambil keputusan dengan lebih cepat serta akurat, bukan berdasarkan asumsi lagi. Sehingga tools ini bukan hanya pelengkap begitu ya, tapi benar-benar jadi enabler sebagai sistem dan akan terus berjalan dengan konsisten.
Karena kalau sistemnya bagus tapi tanpa tools biasanya nanti juga nggak sustain. Tapi kalau misalkan toolsnya bagus, kemudian nanti sistemnya juga sudah bagus, maka nanti akan berjalan secara seiringan. Begitu. Dan kalau dirangkum semua yang kita bahas tadi di Gajiap juga kami menyediakan ya di sebelah sini. Jadi sebagai penutup terkait dari performa yang baik itu bukan dari kebetulan atau bukan cuma karena kita punya orang hebat, tapi karena kita punya sistem yang benar dan juga sistem yang bagus. Nah, data ini nanti akan menjadi dasar dalam kita pengambilan keputusan, begitu ya. Dan Harris ini nanti akan berperan sebagai enabler yang membantu semua proses itu berjalan secara efektif. Jadi kalau kita mau naikin performa tim, bukan cuma di-upgrade dari orangnya aja, tapi di-upgrade dari sistemnya. Begitu. Mungkin boleh digeser, Kak Janet, ke slide yang berikutnya di sini. Nah, terkait dari Gaji Hub, begitu ya, kami juga menyediakan terkait HR Harris di sini, bukan sekedar sistem dan juga teknologi kalau untuk Harris dari Gaji Hub, tapi ini soal efisiensi dan juga profesionalisme. Nah, di sini saya tunjukkan terkait dari summary data absensinya dari Gaji Hub, begitu ya. Di sini sudah disediakan terkait dari summary atau ringkasannya, mulai dari absensi, kemudian nanti terkait dari izin cuti, sampai ke payroll-nya, itu sudah ada. Jadi kita sebagai HR, ketika ada karyawan yang datang kerja buat absen, itu tidak perlu untuk cek satu-satu, tidak perlu lagi buat tarik datanya. Kalau misalkan dari HR, misalkan masih manual biasanya kan harus tarik data dulu, kemudian setelah tarik data dari fingerprint pakai flash disk, dipindah ke Excel, kemudian nanti kalau sudah di Excel dimasukin lagi ke sistem, nanti baru direkap terkait dari total jam kerjanya itu berapa. Tapi kalau nanti misalkan sudah menggunakan Harris, maka tidak perlu lagi karena nanti datanya sudah akan tersimpan secara otomatis dan juga tersistem. Jadi nanti HR bisa fokus ke strategi yang lain tentang gimana ya cara meningkatkan performa kerja karyawan, kemudian nanti bisa berdiskusi dengan karyawan, memberikan feedback untuk kemajuan karyawannya. Begitu. Karena yang semuanya masih manual, sekarang bisa diakses melalui satu website atau melalui satu plafon yang yaitu Gaji Hub di sebelah sini. Begitu. Nah, kalau dari Gaji Hub, tim finance juga kami bekali terkait dari proses payroll dari teman-teman juga. Jadi kalau untuk payroll dari Gaji Hub, mungkin boleh digeser Kak Janet ke slide berikutnya. Oke, jadi kalau untuk tim finance contohnya, kita juga ada terkait dari sistem payroll yang sudah terstruktur dari Gaji Hub. Kadang proses payroll ini cukup menjadi struggling bagi tim HR gitu ya, karena khususnya di bagian PPH atau perhitungan pajak dan juga BPJS-nya itu sering banget berubah regulasi dari pemerintah. Jadi tim HR itu harus terus menggali, mencari informasi, mencari ilmu lagi, buat cari tahu perhitungan payroll BPJS dan pajaknya itu seperti apa. Tapi nanti kalau pakai Gaji Hub atau menggunakan Harris dari Gaji Hub ini, perhitungan PPh 21 atau perhitungan pajak dan juga BPJS-nya itu sudah kami sesuaikan. Bahkan untuk perhitungan PPh 21 pun kami juga sudah menggunakan hitungan terbaru yang sesuai dari TER. Jadi nanti tim HR tugasnya lebih mudah, tinggal memasukkan saja ke sistem kami. Ketika nanti sudah dimasukkan ke sistem kami, maka nanti untuk regulasinya juga akan disesuaikan. Begitu. Jadi nanti untuk tim HR dan juga tim finance bisa mengelola hal yang lain, tidak harus lembur lagi ketika penggajian, karena nanti untuk penggajiannya juga sudah sesuai dari hasil absensi karyawan yang dilakukan. Begitu. Nah, mungkin ini ada slide yang terlewat yang belum saya tampilkan, begitu ya, yaitu di bagian KPI. Terkait dari KPI atau penilaian atau data yang diperlukan untuk menilai karyawan tadi agar tidak dilakukan secara objektif lagi, maka kami juga siapkan terkait dari fitur KPI. Nah, KPI ini nanti digunakan untuk menilai karyawannya. Kalau misalkan masih dimanualkan, kadang banyak yang dinilai secara subjektif, menggunakan dari penampilannya aja atau dilihat dari orangnya aja, saya suka nggak sama orang ini. Tapi nanti kalau pakai KPI dari Gaji Hub semuanya itu bisa disetting dari sistem kami begitu. Dan nanti pun akan muncul terkait dari indikator yang mau dinilai itu apa. Jadi nanti dari tim HR ketika KPI ini sudah muncul tinggal memberikan feedbacknya aja. Dan ini nanti juga akan menjadi planning bagi perusahaan begitu ya.
berikutnya untuk mengembangkan SDM ke depannya ini seperti apa. Jadi nanti lebih mudah. Oke, mungkin selanjutnya Kak Janet. Oke, nah di sebelah sini mungkin karena keterbatasan waktu juga saya masuk di bagian akhirnya. Jadi sebetulnya performa yang baik itu bukan cuma kebetulan teman-teman, tapi bukan juga soal kita punya orang hebat. Ketika satu orang hebat itu resign atau ketika satu orang hebat itu pergi meninggalkan lingkup pekerjaan kita, maka nanti kita jadi tidak punya karyawan yang bisa diandalkan lagi karena orang hebatnya keluar. Nah, itu bukan seperti itu lagi. Bukan juga soal eh, kebetulan aja maka dia capai target terus gitu, itu juga enggak, tapi soal punya sistem yang benar. Data nanti yang akan menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tim sebagai enabler yang membantu semua proses untuk berjalan lebih efektif. Jadi kalau misalkan kita punya tim, terus kita mau naikin performa tim kita, bukan cuma orangnya aja yang di-upgrade, bukan cuma orangnya aja yang terus ditekan buat kamu terus belajar, tapi dari sisi perusahaan juga harus upgrade terkait dari sistem yang digunakan. Jadi nanti akan berjalan seiringan dan juga seimbang. Begitu. Kurang lebih mungkin seperti itu aja kalau pemaparan dari saya. Semoga nanti membuka perspektif baru ya bagi teman-teman bahwa HR ini bukan hanya sistem untuk pengembangan karyawan dan bahwa HR ini nanti digunakan sebagai sistem pengembangan karyawan dan juga pertumbuhan bagi perusahaan. Mungkin kalau dari teman-teman ingin digitalisasi HR, nantinya dari Gajiya boleh. Kalau mau tanya-tanya atau mau sesi konsultasi itu juga bisa. Seperti itu, Kak Janet. Mungkin itu aja Kak Janet Oke. kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Resta atas materinya. Kalau misalkan tadi kita dijelasin tentang akar masalahnya gitu ya sama Kak Maria. Kalau dari Kak Resta ini lebih menekankan kalau performa karyawan itu nggak cuman bergantung dari individu aja gitu ya, tapi juga ada pengaruh dari lingkungan kerja dan juga yang paling penting itu sistem kerja gitu ya, Mbak Resta. Oke, nah karena pemaparan materi dari kedua narasumber telah selesai, kita akan masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu aku mau ingetin ke teman-teman untuk jika mau mendapatkan benefit dari webinar kita hari ini, silahkan mengisi 3 formulir, yaitu formulir pendaftaran, kemudian formulir presensi, dan juga formulir feedback yang sudah disediakan ya oleh tim Gaji Hub di kolom chat. Jadi pastikan teman-teman mengisi 3 formulir tersebut untuk bisa mendapatkan benefitnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman tadi yang udah nyimpen pertanyaan, boleh banget disampaikan secara langsung, bisa on mic, bisa on cam, atau juga bisa melalui kolom chat gitu ya. Boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ini dari MF Aditya. Boleh silakan Mas atau Mbak nih, Mas ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Untuk siapa gitu ya? Ya, Kamaria atau Karesta? ah, sudah. Iya, sudah masuk suaranya. Ya, izin mungkin ini pertanyaannya kepada dua narasumber ya. Ah, nah, dari penjelasan materi dari kedua narasumber ini, saya menangkap bahwa ini kan ah, lebih kepada di awal ini kan lebih kepada mengenai individunya ya, dan kedua ini kepada sistem dan lingkungan kerja. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin lebih menarik kepada benang merah antara keduanya. Ini perspektif dari perusahaan ya. Nah, kira-kira untuk keberlanjutan suatu perusahaan ini uh, ada bagaimana sih cara untuk memastikan adanya alignment antara sistem manajemen kerja dengan mungkin seperti strategi pengembangan talent. Karena kan ya sayang juga karyawan punya dengan potensi tinggi ini kan terabaikan hanya karena memang belum menunjukkan performa yang optimalnya. Dan kemudian yang kedua ini adalah uh, ini apabila dari suatu perusahaan ini kan sudah
tahu akar masalahnya di mana dan sudah ada upaya seperti mungkin melakukan training hingga perubahan sistem kerja, namun kan ya dampaknya ini kan terhadap performa ini kan kurang signifikan ya. Nah sebenarnya untuk evaluasinya apakah ini sistemnya asal intervensinya ini gagal, asalnya ini dari mana, ini seperti apa ya? Karena mungkin ya karena desain yang kurang tepat, atau memang ada batasan struktural dalam perusahaan yang mungkin tidak teroptimalkan dalam performanya. Mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Kak Aditya gitu ya. Ini pertanyaannya mau dijawab oleh Kak Maria dulu atau Kak Resta? Boleh dari Kak Maria dulu, silahkan. Atau dari Kak Vina. Oke, boleh untuk Kak Maria? Dengan Pak Aditya ya. Ya, selamat siang ya Pak, salam kenal gitu. Nah, versinya Bapak sama aja seperti kita di perusahaan ya. Pasti business owner gitu ya, pemimpin perusahaan pasti mau tahu bahwa kontribusi dari setiap talent atau karyawan harus menunjukkan performa kan ya. Nah, tidak sebenarnya gini, di dalam proses kita seleksi karyawan gitu ya. Mungkin kedengeran ya suara saya. Jadi dalam proses seleksi karyawan harus yang pertama jembatan kita di awal untuk karyawan itu bisa masuk ke company, persiapannya adalah yang satu pada waktu proses rekrutmen atau selection. Memang itu harus benar-benar dipastikan setiap orang yang join ataupun yang masuk adalah memang figur people-people yang memenuhi standar dan bisa tahu bagaimana KPI dari perusahaan, visi misi perusahaan dijalankan. Itu pondasi dari pagar jembatan utama. Itu yang pertama. Yang kedua, jika karyawan itu sudah ada di tempat Bapak, karyawan itu sudah ada, gimana nih kita sudah melakukan proses training gitu ya. Saya sudah develop nih misalnya karyawan sudah kita berikan hal-hal yang mungkin satu tadi yang saya sampaikan di awal, kita memang harus tahu rule-nya, rule yang jelasnya kepada mereka. Kita harus tahu bahwa era ini adalah era keterbukaan. Kita harus memberikan satu bentuk legalitas kepada mereka, point of view bahwa rule perusahaan untuk job desk kamu, ini tanggung jawab kamu apa, dan nanti perform dan targetnya harus jelas, gimana nanti delivernya, itu harus disampaikan kepada si karyawan. Karena kita harus tahu bahwa setiap karyawan tuh punya target. Target tuh nggak cuma orang sales marketing, tapi setiap karyawan punya target. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah menyampaikan itu, tetapi hanya secara lisan, mereka menganggap bahwa oh ya itu tugasnya si A kali, itu tugasnya si B kali. Ya, jadi harus dibuat legalitas ataupun satu bentuk perjanjian bagaimana mereka tahu bahwa guidance pekerjaan untuk mencapai karir mereka gitu ya, menunjukkan performa mereka itu sudah harus jelas dulu. Kalau misalnya belum jelas, ya jangan salahkan kalau banyak Gen Z atau Gen milenial yang merasa bahwa oh aku kerjaan apa sih nggak jelas, nggak ngerti, aku dapatnya apa gitu. Nah, kemudian berikan juga satu bentuk yang namanya kayak perusahaan itu bisa kasih apa kalau mereka memenuhi itu. Ya itu harus jelas. Kadang banyak perusahaan ya, beberapa dari company saya kemarin misalnya beberapa kali perusahaan kan memang oh ya harus cewek-cewek, tapi akhirnya perjanjian-perjanjian itu oh ya udah deh nanti deh kamu setelah ini. Nah, itu membuat hati setiap karyawan bisa bisa merasa down ya. Jadi kadang-kadang kita harus tahu bahwa apa yang kita sudah buat di dalam rule perusahaan kita harus berikan itu juga kepada karyawannya dengan benar gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya, performnya itu jelas gitu ya. Kalau memang A A B B gitu. Karena memang eranya sekarang seperti itu dan kita juga harus bisa melihat bahwa karyawan-karyawan yang akan sama kita adalah karyawan-karyawan yang memahami bahwa ini udah ada guidance-nya dengan benar. Itu yang sudah saya terapkan beberapa kali kepada beberapa employee atau karyawan dan mereka tahu skupnya mereka gitu ya bahwa ini ada rule ini. Kalau nggak jelas tanya, kalau nggak paham tanya. Nah, kemudian harus kasih penalti. Kalau penaltinya nggak jelas atau apa kan mereka juga diberikan sanksi dong.
misalnya teguran, sanksi, misalnya surat tertulis dan sebagainya, itu adalah satu guidance aturan di undang-undang kita memberikan itu, sehingga mereka tahu bahwa mereka tuh bekerja itu di sini ada evaluasinya, ada KPI-nya, sehingga perusahaan juga harus memberikan satu rule itu yang jelas kepada mereka. Penalti-penalti ini kan berupa sanksi yang membuat mereka juga jadi tahu apa yang harus masuk diberikan itu. Dan yang ketiga adalah perusahaan. Kalau perusahaan masih tradisional nih, misalnya ya udah penilaiannya berdasarkan dengan kasat mata, tidak dengan sistem yang baik dan tidak ada sistem yang jelas, penilaiannya berbasis datanya, tidak ada perform review-nya. Jadi kita harus sering melakukan perform review, misalnya mungkin dalam 1 tahun kita melakukan per kuartal, misalnya per 4 bulan, atau misalnya per triwulan dan sebagainya. Itu silahkan. Itu akan menunjukkan, dibanding kalau HRD-nya kerja setahun baru dia evaluasi. Itu memakan waktu yang cukup lama mereview dari awal tahun gitu ya. Bagaimana sampai akhir tahun baru akan mendapatkan penilaian bonus. Justru akan lebih bagus penilaian-penilaian itu dilakukan 3 awal, sehingga perusahaan bisa mengukur setiap karyawan di departemen divisinya seberapa efektif, seberapa mereka menunjukkan hasil perform mereka di dalam pekerjaan di tempat mereka bekerja saat ini di perusahaan. Jadi tolak ukurnya di situ, sehingga perusahaan bisa punya ambil kendali dengan ada guidance-guidance ataupun perjanjian kerja yang mereka sudah sepakati bersama dengan perusahaan. Sehingga kalau sudah rule itu sudah dijalankan, aturan kita sudah jelas, pasti sistem yang sudah ada juga sudah mencukupi, itu akan membuat perusahaan juga yakin bahwa apa yang dia sudah terapkan berdasarkan standar dari perusahaan yang sudah dia jalankan sudah memenuhi dari aturan-aturan atau sistem-sistem yang sudah dia berikan atau kan kepada karyawan, baik itu perusahaan maupun karyawan juga sudah tahu balance-nya, bahwa ini rule-nya dari perusahaan sampai seperti ini, rule dari karyawan seperti ini. Gitu. Itu gambarannya, mudah-mudahan Pak Aditya bisa mendapat jawabannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Maria. Apakah Kak Aditya sudah terjawab? Apa kita lanjut dulu mungkin ya ke Kak Resta? Boleh Kak Resta? Oke, baik. Terima kasih Kak Janet. Mungkin izin menjawab ya dari pertanyaan Bapak Aditya tadi. Sebetulnya sama terkait dari jawaban yang diberikan oleh Kak Vina, begitu ya. Yang harus kita lakukan ketika memang untuk keberlanjutan suatu perusahaan tentang gimana cara mastiin kita antara sistem manajemen kerja dan strategi pengembangan talenta agar karyawan yang punya potensi tinggi itu tidak terabaikan. Jadi di sini, nah nanti untuk menjaga keberlanjutan, maka perlu disinkronkan antara sistem dan pengembangan talentanya. Nah, kuncinya di sini potensi itu harus terlihat di sistem, bukan hanya di kepala atasan aja. Jadi cara praktisnya, petakan dulu apa yang menjadi talenta yang akan diukur secara objektif, pakai data performa dan juga potensi, bukan berdasarkan feeling yang tadi saya sampaikan. Kemudian jika sudah ada, silakan dimasukkan ke sistem karena nanti dengan sistem inilah talenta pool atau success plan itu bukan hanya catatan informal aja. Kemudian nanti akan berlanjut ke link ke bisnis. Siapa yang dipersiapkan untuk posisi apa, kapan, dan skill apa yang harus dikejar. Setelah itu tadi yang disampaikan oleh Kak Vina dan juga sudah saya singgung begitu ya saat penjelasan materi, memang dari atasan atau dari pemimpin perusahaan itu perlu melakukan terkait dari review tahunan atau review rutin. Nah, review rutin ini atau feedback rutin ini tidak diberikan setahun sekali, tapi nanti berkala sesuai dari kinerja masing-masing karyawan. Jadi perlu banget buat kita ngelakuin feedback dan one-on-one gitu ya dengan tim HR ataupun atasan kita. Jadi intinya sistem kerja, KPI, evaluasi sampai high risk harus menangkap dan mendorong talenta, tapi nanti harus netral, tapi nanti juga harus terstruktur juga, bukan hanya netral. Kalau tidak, nanti yang terjadi adalah hack potensial itu bakal terlewat tadi yang disampaikan oleh Pak Aditya, dan yang vokal itu jauh lebih terlihat daripada yang benar-benar dia perform. Begitu. Nah, kalau misalkan sudah berubah tapi masih dalam penyesuaian, itu gagal atau tidak? Jawabannya adalah bukan gagal, tapi di fase itu nanti akan ada 3 progres yang harus dilewati on track oleh perusahaan. Jadi mulai dari progresnya, setiap progres dari perusahaan itu pasti ada, walaupun mungkin masih kecil, tapi itu adalah sebuah pencapaian.
Kemudian nanti harus ada awareness dan juga effort dari karyawannya. Ada arah yang jelas juga dari perusahaan, baru bisa disebut ketika bisa disebut itu tidak berhasil ketika nggak ada improvement sama sekali dari perusahaan, terus nggak ada usaha juga atau ownership-nya nggak ada, atau sudah terlewat dari waktu wajar tanpa progres. Nah, cara melihatnya simple, transformasi itu bukan switch atau bukan on off, tapi sebuah progres untuk adaptasi. Apalagi kalau role-nya baru, kemudian standarnya juga baru, atau perubahan cara kerjanya juga baru dilaksanakan. Begitu. Jadi, sistem itu memastikan orang yang bertalenta itu tidak terlewat, dan progres ini yang nantinya akan memastikan agar talenta seluruhnya bisa berkembang. Yang penting bukan langsung semuanya sempurna, Pak Anditya, tapi lebih bergerak ke arah yang benar. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Mungkin sudah cukup menjawab dari Pak Aditya. Saya kembalikan ke Kak Janet terlebih dahulu. Oke, Kak Resta. Terima kasih ya Kak Resta untuk penjelasannya. Untuk Kak Aditya, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Sudah terjawab, Pak. Sudah clear dari kedua Oke. narasumber ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Aditya. Selanjutnya kita akan ada Pak Edi ya ini. Boleh Pak Edi untuk langsung disampaikan pertanyaannya? Pak Edi, apakah masih berada di Zoom meeting kita? Oke, mungkin kita lanjut dulu gitu ya, sambil menunggu Pak Edi. Di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Dwinda Surya Photoframe. Halo Kak, perkenalkan saya Dwinda, HR Surya Porto and Frame. Bagaimana cara mengatasi karyawan yang mempunyai problem hampir di nomor 1 sampai 5 pada materi Kamaria Vina? Sudah ditegur berkali-kali tapi tetap tidak berubah. Lalu bagaimana mengatasi karyawan yang awalnya saat sebelum promosi bagus kerjanya namun saat sudah naik jabatan tidak sesuai ekspektasi? Terima kasih banyak. Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Maria dulu ya. Kan, pertanyaan dari Kak Melisa ya? Sorry, Kak Winda. siapa? Oh, Kak Winda. Oke. Ya, jadi pertanyaan Kak Winda yang mengenai penyebab dari 5 masalah ya. Kenapa karyawan itu jadi stuck kali ya? Ya, benar. Ada satunya convert tone dan sebagainya. Aku udah dikasih tahu. Nah, kan kita dasarnya kan dari Undang-Undang Tenaga Kerja kan. Gitu. Itu sudah sangat jelas sekali kalau itu sudah ada di peraturan perusahaan kita. Kalau misalnya di peraturan perusahaan kita tuh perform kerja, kita sudah bekalin pelatihan juga kita sudah ada, kita sudah kasih apa teguran bahkan surat tertulis sampai 3 ya sudah, memang dia PHK gitu ya. Jadi aturannya memang harus sudah jelas gitu loh. Kalau dari peraturan perusahaan dan undang-undang sudah menegaskan gitu ya kepada kita bahwa kita itu memberdayakan setiap karyawan itu pasti di awal kita sudah melakukan proses-proses di mana penilaian, training, pembekalan dan sebagainya. Tapi kalau rule-rule dari itu kan harus ada memang sanksinya ketika kita karyawan ataupun mereka tidak achieve gitu ya terhadap goal mereka, review dari perusahaan gitu ya, perform kerjanya mereka memang harus pada dasarnya ya pasti ada pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi artinya memang itu adalah langkah paling terakhir sih Kak, gitu loh. Dalam proses di mana setiap karyawan melakukan review kerja, mereka bekerja, pasti kita harus menjalankan tugas dan kewajiban. Ketika tugasnya, hak dan kewajibannya kita sudah jalankan, ya nggak masalah semuanya is fine. Tapi kalau misalnya menjadi hak dan kewajibannya, tapi lebih banyak menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajibannya, ya kita masuk ke guidance di mana Undang-Undang Tenaga Kerja 13 2003 itu sudah menjelaskan tentang rule dan tugas dan kewajiban kita dan sanksi yang diberikan jika karyawan melanggar aturan-aturan yang sudah ada di dalam aturan Undang-Undang Tenaga Kerja maupun peraturan perusahaan. Itu harus jelas disampaikan di awal dari setiap HR. Itu sih, itu gambarannya. Mungkin yang kedua, pertanyaannya kedua dia Bu Winda tadi
Nanyanya Yang apa? sudah ditegur berapa kali gitu. Oh, ya itu berarti Bagaimana sama bagaimana kayaknya. mengatasi karyawan iya saat awal sebelum promosi bagus kerjanya tapi setelah naik jabatan tidak sesuai ekspektasi. Ya, itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, memang terakhir langkah terakhir ya pasti PHK. Karena memang kan kita sudah melakukan proses rule ya, nah ada yang namanya teguran lisan, teguran tertulis berapa bulan, ya teguran satu, teguran dua, ya ketiga. Nah kalau sudah sampai tiga ya udah nggak bisa gitu. Nah itu yang harus teman-teman jalankan kak itu dalam apa scope kita sebagai HR gitu loh sampai seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita kasihan kasihan. Nah tapi yakin teman-teman udah menjalankan guidance dengan sistemnya. Kalau kita sudah jalan guidance, so far karyawan bisa terbentuk. Biasanya kalau udah kena sanksi-sanksi gitu, kayak dia jadi agak berubah gitu. Gitu biasa terjadi sama beberapa karyawan saya yang udah lama banget kerjanya, yaitu udah di comfort zone ya. Terus ada mentality problem. Itu biasanya kita coaching, mentoring, mungkin butuh feedback atau apa. Terus tetap kasih teguran supaya kita kasih dia guidance ini gimana, kenapa kamu sulit, apa yang ini dikasihin tim apa leader yang bisa membantu dia gitu untuk mendampingi dia tapi tetap nggak bisa perilakunya masih sama tetap aja kita jalanin teguran kedua ketiga sampai dia ya udah kita sorry ya saya sudah di awal kan itu ada prosesnya nggak kita kasih sanksi satu terus nanti sebulan lagi kan ada jedanya aturan undang-undang kan ada minimal 6 bulan gitu loh jadi artinya teman-teman harus menjalankan itu jangan sampai baru bulan ini besok bulan lagi gitu ya nggak bisa jangan dituntut cepat-cepat tapi ikutin berdasarkan undang-undang sehingga penilaian kita objektif, dia juga diberikan bahwa oh ada warning ya, supaya saya tetap mengikuti koridor-koridor saya sebagai karyawan. Itu sih, semoga bisa membantu. Oke, ini Kak Maria ada pertanyaan lanjutannya. Bagi tips and tricks untuk karyawan yang sangat defensif. Masih di mute Kak Maria. Ada contohnya, misalnya kayak apa? Kan ada macam-macam tuh yang seperti apa yang kira-kira mungkin boleh pakai mic juga boleh nggak apa-apa gitu. Kak Dewi, Boleh, iya boleh Kak Dewi, silakan disampaikan. Halo, selamat siang Kak iya, Maria, Kak halo. Janet. Hmm, Thank you waktunya. Iya, saya mau eh, ikut bertanya. Eh, Contohnya itu tadi kan Kak Maria sudah sampaikan ya, ketika dia ditegur, dikasih SP gitu, dia lumayan berubah, tapi 1-2 minggu kemudian defensif ini kayak punya mental yang lebih menyalahkan atasan. Oh ini kerjaan saya banyak. Oh ini kayaknya harusnya dikerjakan beberapa orang. eh Kayaknya ini nggak sesuai dengan eh, job desk saya untuk di level saya. Mungkin kira-kira seperti itu, Kak. hmm. Oke, ya jadi mungkin itu seperti mentality problem ya gitu ya. Dan dia punya invisible syndrome ya, employee syndrome-nya. Jadi yang harus tip and striknya ya, bagi saya tuh pernah menghadapi orang-orang dari sampai usianya yang ya kalau seperti itu tuh udah mulai kalau istilahnya anak-anak sekarang anak Gen Z atau Gen milenial tuh bilangnya udah jompo ya. Nah, jadi artinya yang harus kita bekali mereka, satu, kita jadi HR tuh kalau lihat itu jangan langsung geram gitu ya. Tips and tricksnya dari saya yang biasa saya lakukan untuk orang-orang seperti itu gitu ya, orang-orang yang mentalitinya seperti itu, kita sebagai HR yang paling pentingnya atau sebagai leader, kita harus mulai ajak bicara berdua. Itu awalnya ya. Awal berdua masalahnya apa, kondisinya apa gitu ya. Kemudian kita mulai lihat evaluasi di setiap pekerjaannya apa. Kita harus melihat controlling gitu loh. Jangan cuma dengar dari atasan, tapi kita juga controlling bagaimana habitnya dia gitu, kerjanya dia datangnya gimana gitu ya. Kemudian kalau memang orang ini problem ya kita harus perhatikan karena sentral kita tidak boleh membeda-bedakan setiap karyawan ya. Oh, karyawan ini kita harus melihat, kita harus bisa punya review subjek apa objektif terhadap orang ini gitu ya, karyawan ini. Setelah itu kita panggil dia, masalahnya apa, kemudian kita kasih target dan sebagainya, bagaimana kendalanya gitu ya. Nah, itu kita harus berikan. Kemudian ajak dia sebagai manusia ya, namanya kita manusia. Kita harus tahu eh, mungkin kita kurang memberi dia sedikit apresiasi. Ya, bisa aja mungkin ketika kita sebagai HR atau atasan kita kasih dia mungkin ulang tahun. Ngomong berdua aja, hari ini kamu ulang tahun ya. Eh, Selamat ulang tahun ya misalnya. Itu
itu akan cukup menggetarkan setiap orang. Atau ketika dia misalnya kita minta tolong, saya boleh nggak minta tolong kamu melakukan ini gitu ya. Sesuatu hal yang kecil. Terus kemudian kita memberikan sedikit terima kasih dan apresiasi atau ada kecil sama dia. Karena kadang-kadang orang itu bisa seperti itu karena dia butuh kita untuk diperhatikan. Kayak anak sekolah misalnya, dia bisa nakal, badung, kenapa? Karena dia butuh diperhatikan, ya. Nah, kita kasih dia, oke, ini ada souvenir sedikit nih, kamu keren, oke ya. Besok gitu lagi ya, kalau nanti kita kasih tugas. Nah, ketika kita kasih sesuatu 1, 2, 3 kali seperti itu, kita mulai review, kita panggil. Ini loh, tolong yuk kita mau kasih guidance yang jelas lagi supaya kamu tahu kemarin kamu lupa kali ya. Yuk kita buat guidance ini. Ini ada atasan kamu, ini kita semua bersama. Supaya apa? Mengingatkan dia, reminder bahwa dia punya tanggung jawab, dia sebagai karyawan, hak dan kewajibannya seperti apa, rule yang jelas. Kemudian kalau kamu achieve, apa benefit yang akan kamu dapat? Itu harus juga diberikan. Orang itu kan kalau misalnya, aku kerjain ini buat apa? Nanti ya begitu-begitu lagi. Nah, kasih dia itu, supaya dia tahu. Kadang-kadang orang tuh harus dikasihkan itu. Itu saya lakukan karena sampai berapa kali mental itu yang terjadi waktu saya ngurusin 1.500 karyawan ya. Dan ini ada beberapa divisi-divisi yang ya namanya orang udah lama kerja kan pasti mentality seperti itu. Tapi saya harus membuat satu skema, saya harus kreatif nih. Gimana nih gituin karyawan saya nih. Biar dia mau ngikutin aturan dan rule dengan cara-cara yang wise, yang memanusiakan manusia. Tapi kita nggak lupa bahwa dia adalah tim karyawan yang selalu harus bersupport. Kita harus jaga gitu ya. Kadang-kadang orang tuh punya emosional. Nah, disitulah peran kita adalah bagaimana kita memanusiakan manusia dengan tahu apa dia, masalahnya dia, sehingga kita akan tahu problemnya. Di situ tipsnya dan triknya, semoga teman-teman HR jadi belajar bahwa kadang-kadang ketika punishment itu terjadi, kita sudah punya langkah-langkah, tips dan triknya untuk menghadapi karyawan-karyawan seperti itu. Percaya deh, awalnya sulit, tapi kalau kita sudah punya dinamis dalam memberikan kreativitas dalam hal memanage sumber daya manusianya, yakin saya, teman-teman akan bisa menghadapi beberapa orang dengan karakter atau tipikal. Karena saya sendiri beberapa kali keliling ya, entah itu saya ketemu dengan teman-teman saya yang karyawan yang di daerah tambang ya, tahu sendiri ya cowok-cowoknya kayak apa. Kemudian daerah-daerah seperti di Maluku ya, di Indonesia bagian timur. Kemudian saya ketemu juga beberapa orang-orang yang tipikal dari di daerah Jawa Timur yang mungkin karakternya. Nah, tapi kenapa mereka ketika kalau saya datang, walaupun saya seorang perempuan, mereka bisa mau mengikuti arahan dibanding dengan atasan-atasannya. Karena kita memanusiakan mereka. Karena kita menghargai kinerja mereka dan kita memberikan rule yang jelas. Kalau kita tahu itu ya bagaimana kita empati kita lakukan, sistem kerja KPI kita atau sistem yang sempurna pun akan bisa dijalankan ketika kita memanusiakan manusia. Itu yang paling pentingnya sebagai seorang HR. Mudah-mudahan teman-teman HR tetap dengan profesinya karena tugas kita itu satu membuat manusia menjadi manusia dan menjalankan role model di bisnis value kita di perusahaan. Ya, semoga berguna ya teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih ya Kak Maria untuk jawabannya. Semoga bisa terjawab ya Kak Dewi. Oke, ini karena keterbatasan waktu, kita di pertanyaan terakhir ya dari Kak Suwandi, bagaimana dengan keamanan data karyawan di Gaji Hub? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Resta ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Janet. Mungkin saya izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Suwandi mengenai bagaimana keamanan data di Gaji Hub, apakah terjamin keamanannya atau tidak. Jadi untuk infrastruktur di Gaji Hub ini sendiri, kami menggunakan layanan Amazon Web Service atau biasa dikenal dengan AWS, teman-teman semuanya atau Kak Suwandi, yang mana untuk sistem AWS ini adalah salah satu penyedia jasa cloud terbesar dan paling terpercaya di dunia. Artinya data karyawan yang tersimpan itu tidak hanya di server biasa aja Kak Suwandi, tapi di sistem dengan berstandar keamanan global. Begitu. Jadi untuk sistem AWS ini kenapa sangat penting? Karena kalau dari sisi keamanan secara fisik, dia adalah sistem keamanan yang paling tinggi dengan data center dan akses terbatas dengan akses yang biometrik dan pengawasannya 24/7. Kemudian untuk proteksinya juga berlapis. Kemudian menggunakan
reliability tinggi, artinya backup datanya otomatis dan juga sistem redundansinya tinggi juga, jadi datanya tidak mudah hilang. Kemudian nanti sudah complicated secara global, jadi nanti memenuhi berbagai standar keamanan internasional. Jadi untuk GajiHub ini sendiri, data yang tersimpan begitu ya sudah menggunakan keamanan tingkat dunia, jadi nanti sudah sekelas dari sistem yang terbaik di dunia yang ada. Jadi nanti data keamanannya sangat terjamin dari GajiHub. Sekiranya seperti itu, Kak Swandi. Mungkin nanti untuk konsultasi lebih lanjutnya begitu ya, bisa terhubung dengan saya begitu, atau dari tim GajiHub, nanti boleh kalau mau konsultasi lebih lanjut seperti itu. Begitu mungkin sudah Oke. cukup menjawab dari Kak Swandi. Oke, terima kasih banyak ya Kak Resta untuk jawabannya. Oke, karena kita terbatas dengan waktu ya, kita cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan dan pertanyaannya mungkin belum terjawab ya, boleh banget kontak kita di Gaji Hub atau bisa ke Instagramnya Kamaria gitu ya, atau juga ke grup komunitas kita di Gaji Hub Talks. Nah, karena sesi tanya jawab kita sudah selesai, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu kita akan berfoto terlebih dahulu ya teman-teman untuk dokumentasi kegiatan. Boleh teman-teman yang bersedia bisa dibuka dulu kameranya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Boleh untuk tim dari Gaji Hub di screenshot kan? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, akhirnya ya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Maria dan juga Kak Resta ya sudah mau membagikan ilmunya buat teman-teman semua di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku Janet selaku moderator juga memohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan selama memandu acara hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore Kak Janet, terima kasih. Terima kasih Kak Vina dan juga teman-teman.